Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2821. Lemah. Terlalu lemah. Apakah ras darah kalian hanya tahu cara menyombongkan diri? Kekuatan seperti ini, kamu juga berani keluar dan berkelahi dengan kakek Yang. Aku bilang aku akan mengalahkanmu sampai kamu tidak bisa bangkit, lalu aku memukulmu sampai kamu tidak bisa bangkit. Di atas kekosongan, Yang King terbang sambil mengacungkan tombak panjang. Dengan kekuatan satu serangan tombak, Bahao mau tidak mau memuntahkan darah. Bahao, yang merupakan surga penguasa sejati setengah langkah, sama sekali bukan tandingan Yang King. Wajah masing-masing pusat kekuatan ras darah menjadi hitam seperti dasar pot. Kepedulian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Yang menakutkan adalah ketika seseorang bersikap sombong dan kamu bahkan tidak bisa mengalahkannya. Ini terutama berlaku untuk Yang King, orang yang mulutnya perlu dipukuli. Meskipun Yang King menjijikkan, kekuatannya sangat kuat. Apalagi setelah mengikuti Ye Yuan dan membunuh ras laut hingga langit dan bumi meredup, ditambah keberhasilan mengatasi kesengsaraan Dao, kekuatannya saat ini benar-benar menghancurkan mereka yang berada di peringkat yang sama. Kekuatan Bahao tidak lemah. Dia tidak membual. Ia memang jarang sekali memiliki lawan yang berada di peringkat yang sama. Tapi dibandingkan dengan Yang King saat ini, dia terlalu lemah. Yang King juga tidak bermalas-malasan beberapa hari ini. Dia telah bertarung dengan pusat kekuatan aliansi surga satu secara berturut-turut juga. Tanpa satu kekalahan pun. Hei, kenapa beberapa dari kalian masih linglung? Kakek yang berkata untuk melawan 50 orang sendirian, jadi aku akan melawan 50 orang sendirian. Datanglah bersamaku, biarkan kakek yang menikmatinya. Yang King berkata dengan arogan sambil menekan Bahao. Beberapa komandan kompi itu hampir akan meledak. Orang ini sungguh menjijikkan. Mereka yang datang untuk menjaga lorong spasial bisa dikatakan semuanya adalah elit dari ras darah. Kekuatan tempur mereka cukup tangguh. Tapi sekarang, mereka malah dikalahkan oleh seseorang dengan peringkat yang sama. Mereka merasa malu. Ini adalah perang ras, bukan kompetisi seni bela diri. Siapa yang bermain sesuai aturan dengan mereka? Serang bersama-sama, robek mulut orang ini sampai hancur. Karena kamu ingin bertarung 1 lawan 50, maka kami akan memenuhi keinginanmu. Plus, manusia bodoh, kalian akan mengetahui bahwa memprovokasi ras darah adalah kesalahan terbesar dalam hidup kalian. Total ada 12 komandan kompi yang keluar. Mereka semua sama saja, mereka adalah ahli setengah langkah surga penguasa sejati. Dengan 12 orang bergabung, kekuatannya sekilas terlihat jelas. Yang King kuat, tapi dia belum sekuat itu. Ye Yuan, kamu masih melihat dengan tangan terlipat. Sialan, apakah kamu akan membiarkanku sampai mati? Mereka sudah mengabaikan peraturan. Apakah kamu masih mengikuti aturan dengan mereka? Yang King berteriak keras. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bukankah kamu ingin bertarung 1 lawan 50? Sekarang hanya 12 orang. Tidak pantas bagiku untuk bergerak. Persetan denganmu. Kamu selalu menipuku setiap saat. Oh, aku tidak ingin hidup lagi. Yang King berteriak dengan aneh. Orang ini adalah harta karun hidup. Namun kemampuannya dalam menarik masalah juga memang kuat. Kalau tidak, Ye Yuan tidak akan membawanya ke sini. Menarik keluar 12 setengah langkah surga penguasa sejati sekaligus. Ini adalah masalah besar. Yang King, orang ini, berulang kali berteriak aneh, tapi dia tidak bisa dikalahkan dalam waktu singkat. Perhatian Ye Yuan tertuju pada kubu ras darah. Dia melihat sekilas 3 sosok. Bahkan ketika menjadi tentara, ketiganya juga menonjol seperti burung bangau yang berdiri di antara ayam. Tatapan para pembangkit tenaga ras darah di samping mereka ketika melihat ke arah ketiga orang ini samar-samar membawa ketakutan dan kekaguman. Ini bahkan termasuk beberapa surga penguasa sejati. Ye Yuan benar-benar yakin dalam sekejap bahwa ketiga orang ini adalah 3 dari 100 putra penguasa suci. 100 putra penguasa suci, garis keturunan mereka sangat kuat. Memasuki alam kaisar di masa depan adalah sebuah pertaruhan yang pasti. Ye Yuan bahkan mendengar bahwa ras darah memiliki tradisi panjang dalam memilih 100 putra penguasa suci. Sebagian besar pusat kekuatan alam hegemon saat ini menemukan jalan mereka menuju perbedaan dengan menonjol dari 100 putra penguasa suci. Dapat dilihat dari sini betapa kuatnya kekuatan ratusan putra suci. Ye Yuan sedang melihat mereka. Mereka juga melihat ke arah Ye Yuan.
Berandal itu sangat kuat, Yan Meng tiba-tiba berkata. Wu Sang tidak setuju dan berkata, tidak peduli seberapa kuat dia, terus kenapa? Hanya seorang kultivator divergen, jalan yang tidak lazim, sama sekali tidak layak untuk disebutkan. Yuan Zheng tersenyum dan berkata, jangan meremehkan anak ini, aku mendengar bahwa ketika Luo Chuan sedang memburunya, dia memanggil 79 kesengsaraan Dao. Di bawah 79 kesengsaraan Dao, dia benar-benar selamat. Kemungkinan besar, kekuatan tempurnya tidak kalah dengan kalian berdua. Saat kata-kata ini keluar, wajah Yan Meng dan Wu Sang menjadi hitam. Di antara ketiganya, peringkat Yuan Zheng adalah yang tertinggi, peringkat ke-88. Wu Sang menduduki peringkat kedua, tempat ke-93. Yan Meng menduduki peringkat terbawah, posisi ke-97. Peringkat 100 putra penguasa suci dicapai dengan membunuh dari kumpulan darah. Itu sama sekali tidak mengandung kepalsuan. Tempat ke-88 lebih kuat dari tempat ke-90. Tidak ada pertanyaan mengenai hal ini. Oleh karena itu, Yuan Zheng memang punya modal untuk meremehkan keduanya. Yan Meng masih baik-baik saja, tapi Wu Sang berkata dengan sangat marah, Yuan Zheng, jangan banyak omong kosong. Tak lama lagi, aku pasti akan menjatuhkanmu. 100 putra penguasa suci semuanya gila, kekuatan tempur mereka sangat menakutkan. Mereka secara alami tidak mau berada di bawah manusia. Oleh karena itu, peringkat 100 putra penguasa suci juga akan sering berubah. Kenyataannya, kekuatan di bawah peringkat 100 juga tidak boleh dianggap remeh. Yan Meng menduduki peringkat ke-97. Dia belum tentu aman. Mekanisme semacam inilah yang membuat kekuatan tempur ras darah menjadi sangat kuat. Ditambah dengan tubuh abadi mereka, mereka tidak memiliki lawan di peringkat yang sama-sama sekali. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kuat Ye Yuan, ketiga orang ini juga tidak menganggapnya serius. Yuan Zheng acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, hanya dengan orang sepertimu. Hahaha, setelah masalah ini selesai, aku berencana untuk pergi dan menantang Qilin. Saat kata-kata ini keluar, wajah kedua orang Wu Sang berubah lagi. Qilin adalah pusat kekuatan peringkat ke-85. Jika Yuan Zheng berhasil menantang, maka peringkatnya akan meningkat pesat. Kekuatan orang ini sudah mencapai level ini. Dan pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba mengulurkan jari kelingkingnya dan memberi isyarat pada ketiga orang itu dengan tatapan main-main. Aura pembunuh pada ketiga orang itu langsung menyebar. Yuan Zheng berkata dengan geli, menarik, orang ini benar-benar memprovokasi kita. Saat dia berkata, dia menggelengkan kepalanya sedikit, terlihat seperti dia tidak tergerak. Artinya sangat jelas, Anda belum layak bagi kami untuk mengambil tindakan. Memang benar, Yuan Zheng sama sekali tidak menganggap serius Ye Yuan. Apa arti 79 kesengsaraan Dao? Kekuatan tempur mereka tidak kalah kuatnya dengan surga penguasa sejati. Mengatasi 79 kesengsaraan Dao hampir dijamin. Ye Yuan juga tidak peduli. Tiba-tiba, dia menyeringai. Ratusan pedang esensi ilahi langsung menyebar, menyerbu langsung ke medan perang. Kedatangannya ibarat seekor harimau memasuki kawanan domba. Orang-orang yang bertarung imbang dengan Yang King ini dilenyapkan oleh Ye Yuan dalam beberapa pertukaran. Ya, itu tidak dibunuh. Itu telah dimusnahkan. Tentu saja, semua orang tidak menyadari bahwa setiap kali Ye Yuan membunuh seseorang, dia akan menggunakan pedang Dao untuk menekan setetes esensi darah. Tindakannya sangat rahasia, bahkan surga penguasa sejati pun bisa menemukannya. Sementara itu, Yang King sangat terkejut melihatnya. Dia berteriak, kamu menjadi lebih kuat lagi. Melalui 79 kesengsaraan Dao, baptisan untuk Ye Yuan sangatlah besar. Dengan meminjam kekuatan kesengsaraan Dao, kekuatannya memang semakin meningkat. Formasi pedang semesta miliknya menjadi lebih kuat. Kedua belas orang itu tewas dalam waktu kurang dari 100 napas. Dan Ye Yuan juga mengumpulkan 12 tetes sari darah. Misinya untuk perjalanan ini dianggap berhasil diselesaikan. Semuanya adalah 12 surga penguasa sejati setengah langkah. Selain itu, mereka adalah elit dari ras darah. Esensi darah ini jauh lebih berharga daripada yang dia kumpulkan sebelumnya. Lalu Ye Yuan mengulurkan jarinya lagi dan memberi isyarat pada ketiga orang itu. Niat provokatifnya menjadi semakin kuat. Ye Yuan tidak banyak bicara, tapi sikap menghinanya bahkan lebih buruk daripada sikap Yang King. Tapi di pihak ras darah, sebenarnya tidak ada orang yang berani berbicara. Mata semua orang terfokus pada tiga orang Yan Meng. Hanya 100 putra penguasa suci yang bisa menangani Ye Yuan.
Omong kosong apa 100 putra penguasa suci yang berdaulat, sampah ras darah muncul dengan peringkat dan berpikir bahwa mereka tak terkalahkan di bawah langit. Ayo, ayo, ayo. Bertarunglah dengan kakek yang jika kalian memiliki kemampuan. Kali ini, ayo bertarung satu lawan satu. Melihat penampilan Ye Yuan yang begitu mengesankan, Yang King menjadi tidak senang. Dia awalnya berencana untuk menyapu bersih ras darah. Pada akhirnya, Ye Yuan menjadi pusat perhatian. Dia saat ini sedang kesal di dalam hatinya. Yuan Zheng memperlihatkan ekspresi geli dan berkata kepada Yan Meng, pergi dan bermain dengan mereka. Yan Meng mengangguk sedikit dan berkata, pekerjaan membosankan seperti ini mengapa harus dilakukan olehku? Yuan Zheng tersenyum dan berkata, siapa yang memintamu menjadi yang terlemah? Pergi dan bermainlah dengan santai. Sampah semacam ini, mereka mengira bisa bertarung dengan 100 putra setelah membunuh beberapa sampah. Biarkan mereka menyaksikan apa yang disebut 100 putra penguasa suci. Yan Meng juga tersenyum sedikit, sosoknya tiba-tiba berubah menjadi garis berwarna darah, bergegas menuju Yang King. Sebelum dia mencapainya, Yang King sudah merasakan energi darah yang tak ada habisnya, mengunci seluruh auranya. Kecerobohan di wajah Yang King menghilang begitu saja saat ini. Yang menggantikannya adalah ekspresi serius di wajahnya. Di matanya, Yan Meng seperti binatang buas kuno yang terpencil. Dia lebih kuat dari siapapun yang pernah dia temui. Dia belum pernah menghadapi lawan yang menakutkan di peringkat yang sama. Yang King tidak menahan apapun, mendesak aturan tombak Dao dan aturan penghancuran ke puncak. Tombak ini adalah karya puncaknya. Yan Meng memegang pedang panjang berwarna darah di tangannya dan berkata dengan tatapan menghina, teknik tombak cukup bagus dan sudah mencapai intisari. Tapi, dibandingkan dengan 100 putra, itu terlalu lemah. Dalam sekejap mata, dua kekuatan besar saling bentrok. Tubuh Yang King tiba-tiba hancur berkeping-keping. Darah segar muncrat dari mulut Yang King. Di bawah satu serangan, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Selanjutnya, seuntai energi darah masuk ke dalam tubuhnya sekarang. Dia sudah terkena racun korupsi darah. Yan Meng memandang ke arah Ye Yuan dan berkata dengan dingin, sampah seperti semut juga berani bersaing dengan elang. Nak, awalnya, kamu bisa saja menyelinap pergi setelah unjuk kekuatan. Tapi, karena aku sudah bergerak, kamu boleh tetap tinggal di sini. Tidak peduli skema dan intrik apa yang kalian semua miliki, di hadapan kekuatanku yang mutlak, semuanya sia-sia. Dalam pandangannya, Ye Yuan menggelikan. Memprovokasi 100 putra, maka seseorang harus bersiap menanggung amarah mereka. Mengalahkan Yang King dalam satu gerakan, pihak ras darah benar-benar mendidih karena kegembiraan. Bagaimana mungkin ras rendahan seperti manusia bisa menjadi tandingan ras darah? Tuan Yan Meng perkasa, biarkan bajingan ini tahu bahwa keagungan surgawi ras darah kita tidak dapat diganggu-gugat. Berat, bukankah kamu sangat sombong tadi? Cobalah menjadi sombong lagi sekarang. Sebelumnya telah ditekan terlalu keras, bagaimana mungkin pasukan ras darah bersedia melepaskannya setelah diberi kesempatan saat ini? Mereka melepaskan gelombang ejekan terhadap Ye Yuan dan Yang King. Memang benar, kekuatan tempur yang ditunjukkan Yan Meng terlalu kuat. Ketika Luo Chuan melihat ini, dia tidak dapat menahan tawa kerasnya sambil berkata, anak ini dengan jelas mengetahui bahwa ada 100 putra di barisan tentara, dan dia sebenarnya masih berani memprovokasi. Dia mungkin tidak tahu bahwa pilihan surga dari berbagai ras yang mati di tangan Yan Meng telah melampaui apa yang telah dia bayangkan. Bahkan jari pun sudah tidak bisa menghitung. Roh darah tersenyum dan berkata, Ming Yi, si bodoh itu, ingin menggunakan beberapa orang jenius untuk memancing harimau itu menjauh dari gunung. Sekarang, aku akan membuatnya menderita kerugian ganda. Dengan adanya 100 putra, bahkan jika bocah ini ingin lari, dia juga tidak bisa melarikan diri. Strategi ras darah saat ini adalah tetap tidak bergerak seperti gunung. Tidak peduli pendekatan apapun yang Anda ambil, saya hanya akan menjaga jalur spasial dengan kuat. Tapi berkumpul seperti ini juga membuat Ye Yuan dan mereka semua punya ruang untuk tidak terkendali. Namun, kekuatan tempur menghancurkan yang ditampilkan Yan Meng juga memperluas wawasan semua orang. Kekuatan Yang King tidak lemah. Tapi dia benar-benar tidak tahan terhadap satu pukulan pun di depan Yan Meng. Dan Yan Meng hanya menduduki peringkat terakhir di antara ketiganya. Jauh di kehampaan, beberapa sosok bersembunyi. Wei Liang, dan Fei, dan yang lainnya juga memperhatikan situasi pertempuran ini.
Ye Yuan rela mempertaruhkan nyawanya, tentu saja mustahil bagi mereka untuk melepaskan kesempatan seperti itu. Begitu pusat kekuatan alam kaisar dari ras darah mengambil tindakan apapun, mereka akan segera mengambil kesempatan untuk memenangkan perang. Namun sayangnya, alam kaisar dari ras darah bagaikan kura-kura pengecut, sama sekali tidak tergerak olehnya. Pada saat ini, ketika Wei Liang melihat Yang Qing dikalahkan dalam satu gerakan dan terlebih lagi, menderita luka serius, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata sambil tersenyum dingin, sudah lama memperingatkan mereka bahwa 100 putra penguasa suci tidak boleh dianggap enteng, tetapi mereka tidak mendengarkan. Hahaha, sekarang, sepertinya begitu menikmati perasaan ditampar. Tapi harganya adalah nyawa mereka sendiri. Yang lainnya diam, termasuk Dan Fei. Memang benar, mereka sangat pesimis terhadap Ye Yuan. Mereka semua tahu bahwa Ye Yuan kuat, tetapi kekuatan dan reputasi 100 putra penguasa suci terakumulasi melalui pertarungan yang tak terhitung jumlahnya. Itu sama sekali bukan reputasi yang tidak patut diterima. Masing-masing dari orang-orang ini, mereka semua adalah cikal bakal alam kaisar. Terlebih lagi, orang yang mengambil tindakan sekarang hanyalah Yan Meng yang paling lemah. Yan Meng memandang Ye Yuan, seolah-olah sedang melihat orang mati, dan berkata dengan dingin, "Aku tahu bahwa kamu mengolah pedang Dao dan sangat kuat, pernah menebas Han Guang dengan satu pedang. Jika kamu melepaskan pedang ini, kamu mungkin masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Bagaimana dengan itu? Ingin mencobanya?" Dia tahu bahwa pedang Dao sangat hebat. Tentu saja dia juga tahu kalau itu adalah kargurudalan terakhir Ye Yuan. Setelah dieksekusi, maka dia pasti harus mati di sini. Melihat Yan Meng yang sedang berpose ramah, Ye Yuan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Jika kamu hanya memiliki sedikit kekuatan ini, maka aku benar-benar tidak membutuhkan pedang Dao untuk menghadapimu. Apakah kamu yakin tidak akan membiarkan yang terkuat itu keluar?" Yan Meng memasang ekspresi menghina saat dia berkata, "Masih ingin berpose di ranjang kematianmu. Aku bahkan belum menggunakan kekuatan penuhku saat menghadapi bajingan itu, dan dia sudah dijatuhkan. Sekarang, aku akan membiarkanmu menyaksikan kekuatanku yang sebenarnya." Selesai berbicara, pedang panjang berwarna darah Yan Meng terayun, energi darah yang menakutkan bahkan mewarnai cakrawala menjadi merah. Di wilayah ruang ini, bahkan tampak sedikit layu. Layu berwarna darah. Yan Meng melepaskan gerakan pedang. Pedang ini beberapa kali lebih kuat dari pedang yang menangani Yang Qing barusan. Semua orang berseru kaget. Tidak ada yang menyangka bahwa Yan Meng sebenarnya belum menggunakan kekuatan penuhnya saat berhadapan dengan Yang Qing. Otot-otot di tubuh Ye Yuan dengan cepat melemah. Kekuatan semacam ini tidak seperti kekuatan aturan, namun sangat menakutkan. Dan saat ini, Ye Yuan tertawa dingin. Kekuatan naga di tubuhnya tiba-tiba naik ke langit. Kekuatan itu secara langsung mendorong keluar warna darah yang tak ada habisnya. Tubuh Ye Yuan memancarkan cahaya berwarna biru samar. Naga perkasa terwujud. Saat naga Ye Yuan keluar, ia secara langsung menekan warna darah yang mengerikan itu. Wajah semua orang berubah lagi. Ternyata yang terkuat dari Ye Yuan bukanlah formasi pedang semesta. Kekuatan naga mengelilingi tubuh Ye Yuan. Dia memandang Yan Meng dan berkata dengan dingin, "Melampaui kesengsaraan terakhir kali, garis keturunanku berubah, aku belum menguji kekuatan sebenarnya dari garis keturunan tingkat jiwa pertempuran. Hari ini, aku akan mengujinya padamu." 9 surga, tinju transformasi naga. Ye Yuan berteriak dingin, langsung melontarkan pukulan, bertemu dengan pedang panjang berwarna darah milik Yan Meng. Dua kekuatan menakutkan langsung bertabrakan. Kemudian Yan Meng langsung diledakkan, berubah menjadi awan kabut darah. Kekuatan garis keturunan tingkat jiwa pertempuran benar-benar hebat. Awan kabut darah itu berusaha mengembun kembali, tapi Ye Yuan melancarkan pukulannya lagi. Kekosongan itu bergetar, kabut darah langsung terhapus. Namun, setetes esensi darah ditekan oleh Ye Yuan dengan pedang Dao dan disingkirkan. Yan Meng, yang masih mendominasi saat ini, dibunuh sepenuhnya oleh Ye Yuan dalam satu serangan. Seluruh kubu ras darah menjadi sunyi senyap. Mulut Ye Yuan melengkung dan dia berkata dengan ringan, "Apakah yang disebut 100 putra penguasa suci hanya memiliki kekuatan sebesar ini? Aku masih memiliki banyak kekuatan yang belum digunakan." Ye Yuan mengucapkan kata-kata ini dari lubuk hatinya. Dia berpikir bahwa Yan Meng dapat menerima beberapa pukulannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia gagal menerima satu pukulan pun. Terlalu lemah. Dari garis keturunan tingkat roh pertempuran hingga garis keturunan tingkat jiwa pertempuran, ini adalah lompatan kualitatif.
Kekuatan keterampilan pertarungan ras naga Ye Yuan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Terlebih lagi, kekuatan garis keturunan Ye Yuan hanyalah kutukan dari kekuatan garis keturunan. Setidaknya, di alam yang sama, Yan Meng tidak dapat menggunakan kekuatan energi darah untuk mengancamnya sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? 100 putra penguasa suci bahkan tidak bertahan dalam satu pertukaran pun. Orang ini sebenarnya adalah garis keturunan ras naga tingkat jiwa pertempuran. Ini praktis tidak mungkin dilakukan di surga penguasa suci. Orang ini jelas-jelas manusia. Mengapa garis keturunan ras naganya begitu kuat? Di kubur ras darah, serangkaian suara bingung tiba-tiba terdengar. Pemandangan di depan mata mereka ini telah mengubah pemahaman mereka secara serius. Dalam imajinasi mereka, bahkan jika Ye Yuan memiliki kekuatan, dia paling banyak bisa bertarung sengit dengan Yan Meng selama beberapa lusin ronde sebelum dikalahkan. Siapa sangka Yan Meng bahkan tidak berhasil bertahan satu putaran pun. Dampak kontras yang kuat ini terhadap mereka terlalu kuat. Bahkan roh darah, panglima tertinggi ini, juga tidak sadar untuk sementara waktu. Bersembunyi di kehampaan, tatapan sekelompok pusat kekuatan alam kaisar tertuju ke arah Wei Liang dengan sangat aneh. Wajah tua Wei Liang langsung tidak tahu harus kemana. Kaisar dan Fei ada di sini. Ia bahkan tidak berani membantah. Sebelum kekosongannya memudar, Ye Yuan sudah membunuh Yan Meng. Tamparan yang sangat keras. Sedikit keterkejutan melintas di mata Kaisar dan Fei dan dia berkata, "Aku tidak menyangka anak laki-laki ini benar-benar memiliki garis keturunan roh sejati tingkat jiwa pertempuran. Sepertinya dia mendapat banyak manfaat dari mengatasi 7-9 kesengsaraan Dao terakhir kali." Garis keturunan ras naga adalah yang tertinggi, bahkan di antara roh kekacauan yang sebenarnya, itu juga merupakan keberadaan yang terpenting. Peningkatan garis keturunan sangatlah sulit. Aku tidak menyangka bahwa surga penguasa suci yang sangat kecil bisa mencapai titik ini. Zuo Chen, kamu benar-benar mengambil harta karun. Zuo Chen tidak berbicara ketika mendengarnya tetapi menghela nafas pelan. Semua orang mengerti maksudnya. Dia mengeluh tentang identitas Ye Yuan sebagai seorang kultivator divergen. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, prestasinya pada akhirnya akan terbatas. Terlebih lagi, semakin kuat dia, semakin berat hukuman surgawi yang akan dia derita. Dia adalah pohon muda yang baik. Sayang sekali dia adalah seorang kultivator divergen. Dia menerima Ye Yuan sebagai murid pribadinya. Itu lebih demi menebus reputasi sekte pengobatan ekstrim. Dan Ye Yuan juga meminjam pengaruh dan kekuatannya untuk duduk kokoh di kursi Komandan Agung. Semua orang hanya memanfaatkan satu sama lain, itu saja. Adapun perasaan guru dan murid, tidak ada hal seperti itu. Tentu saja, jika Ye Yuan bukan seorang kultivator divergen, Zuo Chen pasti akan memandang Ye Yuan dari sudut pandang yang berbeda. Seorang jenius yang bisa dengan mudah membunuh 100 putra penguasa suci, dia akan menjadi eksistensi yang sangat dicari kemanapun dia pergi. Hanya dengan cara itulah dia dianggap benar-benar mengambil harta karun. Jika kalian berdua tidak berani keluar dan bertarung, kembalilah. Jangan katakan apapun tentang 100 putra penguasa suci yang tak terkalahkan di bawah langit di masa depan. Sungguh memalukan. Ye Yuan memandang Wu Sang dan Yuan Zheng yang berada jauh sambil menggelengkan kepalanya dan berkata. Penampilan itu terlalu menyakitkan. Wajah Wu Sang dan Yuan Zheng menjadi hitam seperti dasar pot. Adegan sebelumnya memang membuat mereka sangat terkejut. Siapa yang mengira bahwa Yan Meng yang kuat sebenarnya sangat lemah bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun. Bahkan seseorang sekuat Yuan Zheng tidak lagi percaya pada hatinya. Kedua orang ini berdiri di udara, tidak bisa pergi atau tinggal, sangat canggung. Ye Yuan tersenyum dan berkata, masih kalimat itu, 1 lawan 1. Aku akan menantang kalian semua sendirian. Jika kalian semua merasa kurang kuat, tidak ada salahnya menambahkan beberapa puluh lagi, Ye ini akan bertemu semuanya pada waktu yang sama. Seolah-olah suara tamparan terdengar di udara. Ye Yuan mengutip kata-kata Yang Qing dan sangat mendominasi. Dia tidak nakal seperti Yang Qing, tapi kata-kata yang dia ucapkan sangat mendominasi. Kata-kata ini didasarkan pada aura yang tak terkalahkan. Gertakan arogannya dikalahkan di depan kekuatan mutlak Ye Yuan sampai tidak ada satupun titik yang tidak terluka. Sekarang, mereka tidak punya kualifikasi untuk dibanggakan lagi. Tidakkah kamu melihat bahwa dua putra suci yang tersisa bahkan tidak berani menjawab? Yang Qing memegangi dadanya dan berkata dengan wajah muram, sialan, pusat perhatian direbut oleh orang gila ini lagi. Dia sangat kuat, tapi dia baru saja meninggalkanku dalam kesulitan.
Orang sialan ini, suatu hari nanti aku akan menginjak-injaknya dan menghancurkannya bolak-balik. Dia kecewa karena jarak antara dia dan Ye Yuan semakin besar. Tapi pupil mata Yuan Zheng mengecil, dan dia berkata dengan suara serius, "Kamu tidak perlu membujuk kami, aku tidak percaya bahwa Wu Sang dan aku, dua orang, bergandengan tangan bukanlah tandinganmu." Ye Yuan merasakan penyesalan di hatinya, tapi dia masih mengulurkan jarinya dan memberi isyarat pada keduanya. Penampilan itu sangat mencemooh. "Yuan Zheng, jangan memamerkan keberanian sesaat. Anak laki-laki ini ingin membujukmu untuk bergerak. Kalian berdua cepat kembali ke perkemahan, abaikan orang-orang ini." Saat Yuan Zheng bersiap untuk bergerak, Roh Darah berkata dengan suara serius. Saat kata-kata ini keluar, itu setara dengan hasil ras darah. Sebagai 100 putra penguasa suci, betapa sombongnya dua orang Yuan Zheng di dalam hati mereka. Tidak apa-apa jika Roh Darah tidak mengatakan apa-apa, tapi saat dia mengatakannya, mereka ingin bertarung lebih keras lagi. Prestise 100 putra penguasa suci kita tidak dapat dihujat. Yuan Zheng mendengus dingin dan melangkah ke langit, langsung mengeluarkan lonceng besar berwarna darah dan menutupi Ye Yuan dengannya. Pada saat yang sama, Wu Sang juga merasakan segumpal air darah, menyelimuti Ye Yuan. Saat lonceng besar berwarna darah keluar, langit dan bumi bergemuruh, dan energi darah naik ke langit. Harta Agung kelas 2, kekuatan ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Yan Meng. Kedua orang itu berada pada level yang sangat berbeda. Menambah air darah Wu Sang yang sepertinya keluar dari dunia bawah. Ketika para ahli ras darah melihatnya, hati mereka tidak bisa menahan gemetar, merasa lebih penuh harapan. Ye Yuan sama sekali tidak peduli dengan momentum menakjubkan ini. Itu masih tinju transformasi naga 9 surga. Tinju transformasi naga 9 surga miliknya telah berkembang ke tingkat ketiga dan memiliki kekuatan tak terbatas. Sekarang, Ye Yuan bisa menghancurkan pusat kekuatan surga penguasa sejati dengan mengandalkan tinju transformasi naga 9 surga. Kekuatan garis keturunan bukanlah lelucon. Hanya untuk melihat dia mengepalkan kedua tangannya, menghantam kedua orang itu masing-masing. Suara yang dikeluarkan oleh bel besar itu mengejutkan hingga gendang telinga semua orang sakit. Yuan Zheng menyemburkan seteguk kabut darah dengan liar, sosoknya terbang mundur. Wu Sang lebih buruk jika dibandingkan dengan Yuan Zheng. Aliran air darahnya langsung diledakkan oleh pukulan Ye Yuan. Wu Sang memperlihatkan sosoknya, seluruh kulitnya sangat pucat. Jelas sekali, dia menderita luka yang cukup parah. Satu pukulan mengalahkan putra penguasa suci lagi. Ekspresi Yuan Zheng sangat buruk dan dia berkata dengan suara serius, kekuatannya sepertinya sudah mendekati 50 tokoh dikdaya 100 putra penguasa suci. Kita berdua bergandengan tangan juga sama sekali bukan pasangan yang cocok. Lonceng besar berwarna darah mengeluarkan serangkaian lonceng, bergema di seluruh langit. Setiap kali berbunyi, Yuan Zheng akan memuntahkan seteguk darah dengan liar. Adapun Wu Sang, dia tidak bisa mendekat sama sekali. Kekuatan Ye Yuan tidak dapat dipecahkan sama sekali. Adegan ini sangat mengejutkan semua orang. Hahaha, sampah ras darah, bukankah kalian tadi sangat sombong? Ada apa sekarang? Semua menjadi bisu. Sungguh omong kosong 100 putra penguasa suci, di depan kami berdua, mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun. Saat kita berdua bergandengan tangan, kita tak tertandingi di antara para surga penguasa suci. Melihat kehebatan Ye Yuan yang tak terkalahkan, Yang King tiba-tiba menjadi bersemangat lagi. Kesempatan untuk berpose dan menamparkan wajah seperti ini, dia tidak akan melepaskannya. Oleh karena itu, duo ini muncul dengan membingungkan. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar mata. Tapi tidak ada yang bisa membantahnya. Saat ini, dua orang Yuan Zheng sedang dianiaya secara gila-gilaan oleh Ye Yuan. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Harapan dari pusat kekuatan ras darah yang baru saja menyala, langsung padam oleh kekuatan Ye Yuan yang luar biasa. Roh darah melihat situasinya tidak baik, dan sosoknya bergerak, hendak menyerang Ye Yuan. Ye Yuan sudah lama berjaga-jaga terhadap ras darah di sini. Sebelum roh darah bisa bergerak, aura Ye Yuan tiba-tiba melejit dan melayangkan pukulan ke arah keduanya. Kekosongan itu bergetar. Dua orang Yuan Zheng dihancurkan berkeping-keping oleh Ye Yuan dengan satu pukulan sebelum mereka sempat berteriak. Saat roh darah bergegas mendekat, Ye Yuan sudah membawa esensi darah kedua orang tersebut serta lonceng besar berwarna darah dan melarikan diri. Melihat sosok Ye Yuan dan yang lainnya dari jauh, roh darah memiliki kebencian yang sangat besar.
Namun dia tidak berani mengejarnya. Kematian putra penguasa suci, ini jelas merupakan masalah besar dalam ras darah. 3 orang Yuan Zheng yang mati di sini juga merupakan hal yang sangat merepotkan baginya. Bukan karena 100 putra penguasa suci tidak pernah mati sebelumnya, tetapi mereka sering dibunuh oleh pusat kekuatan aliansi surga 1. Memang tidak banyak yang mati di tangan orang yang memiliki peringkat yang sama. Tentu saja ada yang kalah. Tapi, langsung dilenyapkan oleh seseorang dengan peringkat yang sama, itu hanya lelucon. Bukan karena tidak ada satupun yang lebih kuat dari 100 putra penguasa suci yang berada di peringkat yang sama. Namun keinginan untuk membunuh mereka sangatlah sulit. Namun hari ini, lelucon tersebut benar-benar terjadi di depan mata mereka. Di kubu ras darah, orang-orang sangat terkejut. Brengsek, bagaimana orang dari benua terpencil bisa begitu kuat? Roh darah berkata dengan penuh kebencian. Ketika Han Guang melihat pemandangan ini, dia terkejut dan bergumam, bocah ini, hanya dalam beberapa hari setelah tidak melihatnya, bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat. Dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Dia terus berteriak untuk membalas dendam, tapi jika dia benar-benar keluar, dia mungkin tidak akan bisa kembali. Adapun ras darah biasa, mereka bahkan lebih terkejut lagi. 100 putra penguasa suci, di mata mereka semua itu adalah eksistensi seperti dewa. Sekarang, mereka benar-benar dibantai oleh seseorang. Itu adalah 100 putra penguasa suci, mereka mati begitu saja. Orang itu hanyalah surga penguasa suci menengah. Dia bahkan belum mencapai surga penguasa suci atas. Setelah dia mencapai kesempurnaan surga penguasa suci, itu akan benar-benar tak terkalahkan di peringkat yang sama. Bagaimana monster seperti itu bisa muncul di aliansi surga 1? Orang ini pasti akan menjadi musuh tangguh ras darah kita di masa depan. Ras darah selalu memiliki rasa superioritas di depan aliansi surga 1. Tapi sekarang, rasa superioritas mereka diinjak-injak dengan kejam oleh Ye Yuan. Ketika keuntungan dari kebangkitan tidak ada lagi, ras darah juga tidak tampak sekuat lagi. Setidaknya, Ye Yuan bisa mengabaikan keuntungan kebangkitan ras darah. Hahaha, kalian sekelompok ayam yang lemah, keluarlah dan bertarung lagi jika kalian memiliki kemampuan. Garis keturunan apa yang kuat? Ras nomor 1 apa yang melintasi seluruh langit? Kalian benar-benar bisa menyombongkan diri. Dipukuli oleh kakek yang sampai kamu bahkan tidak berani mengeluarkan kentut lagi. Bukankah kalian semua mempunyai 100 anak laki-laki? Hanya 3 yang keluar sekarang. Panggil mereka yang di depan juga. Kami berdua akan mengalahkan mereka semua dengan cara yang sama. Mengapa tidak ada yang berbicara lagi? Kakek yangmu adalah seorang ahli yang kesepian dan sunyi seperti salju. Juga, orang itu baru saja memanggil roh darah Kan. Tunggu saja, setelah kakek yang menerobos ke surga penguasa sejati, aku akan menghajarmu hingga menjadi ampas darah. Setelah roh darah kembali, Yang King kembali menunggangi Xiao King. Para tokoh kuat dari ras darah semuanya marah hingga ekspresi mereka menjadi marah. Tapi, mereka benar-benar tidak bisa mengirim siapapun lagi. Tidak peduli bagaimana Yang King mengejek mereka, pihak ras darah tidak bereaksi sama sekali. Biarkan dia berteriak, kita akan menutup barisan kita. Siapapun yang berani berteriak untuk pergi berperang lagi akan segera dijatuhi hukuman mati. Roh darah memberikan perintah kematian dengan wajah dingin. Makanya, tidak ada yang berani berteriak lagi. Kenyataannya, meskipun roh darah tidak memberikan perintah, tak seorang pun akan berani menyerukan untuk pergi berperang lagi. Pasti bercanda, bahkan 100 putra penguasa suci pun mati. Kirim siapa lagi yang keluar untuk bertarung. Tapi itu sungguh menjengkelkan. Mulut Yang King benar-benar menjijikkan hingga tak ada obat. Kekuatannya tidak dianggap yang terbaik, tetapi keterampilan mengejeknya benar-benar tak terkalahkan di bawah langit. Dia jelas menderita luka serius, tapi melihat penampilannya yang angkuh, bagaimana dia terlihat seperti orang yang terluka. Pusat kekuatan pasukan ras darah sangat marah, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sungguh menyedihkan. Dalam kehampaan, pusat kekuatan alam kaisar dari aliansi surga 1 semuanya tercengang. Beberapa anak kecil ini benar-benar mengalahkan ras darah sampai mereka tidak berani keluar. Meskipun ras darah khawatir jika mereka menyerang secara diam-diam, Ye Yuan dan mereka semua mengandalkan kemampuan nyata untuk membuat ras darah berkumpul di dalam kubu mereka. Termasuk Dan Fei, mereka semua sangat terkejut. Meskipun mereka tahu bahwa Ye Yuan adalah seorang kultivator divergen dan memiliki kekuatan yang sangat kuat, namun kekuatan mereka sejauh ini masih melebihi ekspektasi mereka.
Pantas saja orang ini berani datang dan memprovokasi mereka. Dia benar-benar siap sepenuhnya. Benarkah tidak ada yang keluar? Jangan salahkan kakek yang karena tidak memberimu kesempatan. Jika benar-benar tidak ada yang keluar, kakek yang akan pergi, kata Yang King dengan ekspresi menyesal setelah sia-sia berusaha selama setengah hari. Setengah hari ini, dia tidak mengulangi satu kalimat pun, mengomel dengan sangat memuaskan. Menghujat orang seperti ini dan orang lain bahkan tidak bisa membantah, betapa menyenangkannya. Baiklah, ayo kembali. Mereka tidak berani keluar lagi, Ye Yuan juga berkata dengan ekspresi menyesal. Melihat pandangan beberapa orang Ye Yuan yang pergi, para tokoh besar ras darah akhirnya bisa menghela nafas lega. Beberapa dewa wabah ini akhirnya pergi. Ya, aku dilecehkan oleh orang ini sampai aku meragukan kehidupan. Katakanlah, kalian, apakah kita benar-benar sangat lemah? Di perkemahan kota Pandangan Utara, Wei Liang mengepalkan tinjunya dengan keras dan berkata dengan penuh semangat, sungguh menggembirakan. Kursi ini telah mengalami ratusan pertarungan besar dan kecil, tapi belum pernah ada yang terasa sebaik kali ini. Tindakan memblokir pintu kali ini sungguh sangat melegakan. Bahkan mereka, pusat kekuatan alam kaisar, juga sangat bersemangat. Pertarungan dengan ras darah terlalu menyedihkan. Anda jelas membunuh lawan. Pada akhirnya, pihak lain segera bangkit kembali. Pertempuran berikutnya, mereka juga akan menghadapi kalian dalam kondisi terkuat mereka. Tapi begitu kamu terkena racun korupsi darah, pada dasarnya kamu sedang menunggu kematian. Ye Yuan secara langsung membunuh 3 putra Raja Suci dalam pertarungan ini dan membunuh hampir setengah dari para komandan kompi. Ini benar-benar mematikan. Pihak lain bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Selanjutnya, pasukan ras darah diblokir di dalam barisan dan dihina, dan mereka bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Benar-benar memuaskan. Kemenangan seperti ini sungguh memuaskan. Meskipun skala pertempuran ini tidak besar, namun sangat membebaskan. Pusat kekuatan alam kaisar berkata sambil tertawa keras, hahaha sungguh hebat. Kemenangan telak Ye Yuan sungguh luar biasa. Juga, Yang King bajingan itu menjijikkan, tapi dia sangat menyenangkan. Ini masih pertama kalinya aku melihat ras darah seperti pengecut, bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Melegakan, terlalu melegakan. Kamu tidak melihatnya. Suasana hening di kubu ras darah. Masing-masing prajurit itu, wajahnya memerah tetapi tidak bisa melampiaskannya. Hahaha, sungguh luar biasa. Masing-masing pusat kekuatan alam kaisar merasa luar biasa. Mereka mengira Ye Yuan berada dalam bahaya besar dalam pertarungan ini. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa beberapa anak kecil benar-benar membawa pertempuran yang melegakan? Terlebih lagi, pertarungan ini menghasilkan keuntungan besar. Menyingkirkan 3 putra penguasa suci dan hampir setengah dari para komandan kompi, hal ini memiliki arti yang lebih besar daripada memusnahkan 50.000 pasukan. Aku, Saint Exalt Azureski, menggunakan tombak panjangku dan membunuh pasukan ras darah sampai helm dan mantel baja mereka berantakan total. 100 putra suci yang berdaulat omong kosong itu bahkan tidak bisa bertahan satu kali pun di bawah tombakku, dan mereka benar-benar dilenyapkan. Di atas gundukan tanah kecil, Yang King tampak gembira, menggambarkan kegagahan heroiknya. Di sekelilingnya, banyak pusat kekuatan surga satu mengelilinginya, mendengarkan sampai mereka merasakan peningkatan emosi. Kekuatan Yang King memang kuat, hampir tak terkalahkan di pasukan surga satu. Oleh karena itu, perkataannya terdengar fantastis, namun tetap sangat meyakinkan. Tentu saja, dia mencangkokkan semua kontribusi Ye Yuan ke dirinya sendiri. Aku, Saint Exalt Azureski, berteriak keras, siapa yang berani datang dan bertarung. Sekelompok sampah ras darah itu segera mengurung diri. Tak terkalahkan sungguh sepi. Yang King menghela nafas panjang, dengan kesan ahli yang kesepian. Dia sudah terlalu lama tak terkalahkan dan secara alami mengembangkan aura seorang ahli. Jika tidak menjijikkan, dia benar-benar mempunyai kesan seorang jenderal. Saint Exalt Azureski sangat pantas menyandang nama Azureski, membuat reputasi umat manusia kita yang menakjubkan menjadi terkenal. Luar biasa, besar, tidak menyangka aliansi surga satu kita juga akan mengalahkan ras darah sampai mereka tidak mau keluar dari pintu. Saint Exalt Azureski perkasa. Untuk sementara waktu, pujian terus berlanjut. Yang King tenggelam dalam pujian semacam ini, tidak mampu melepaskan diri. Perasaan seperti ini, dia telah menikmatinya berkali-kali tetapi tidak akan pernah bosan. Sebaliknya,
Dia dengan senang hati menanggung kesulitan itu. Setelah Ye Yuan kembali, dia mengasingkan diri dan tidak keluar. Beberapa hari ini, Yang King membual dirinya setiap hari di perkemahan tentara. Pusat kekuatan surga penguasa sejati tentu saja tidak akan cukup bosan untuk datang dan mengganggunya. Oleh karena itu, beberapa hari ini, reputasi Yang King menjadi semakin bergema di kalangan prajurit tingkat bawah. Hal ini hanya diketahui oleh pusat kekuatan alam kaisar. Pada awalnya, semua orang tentu saja tidak mempercayainya. Tapi Yang King memperoleh tanda dari Komandan Kompi Ras Darah. Hal ini tidak bisa dipalsukan. Tentu saja ada lebih banyak orang yang mempercayainya. Cih, Yang King, bisakah kamu memiliki wajah? Aku bertanya-tanya mengapa kamu tidak dapat ditemukan beberapa hari ini. Ternyata kamu lari ke sini untuk menyombongkan diri. Tepat pada saat ini, suara sumbang terdengar. Saat semua orang melihat, itu adalah gadis naga kecil Jing Fei. Saat Yang King melihat Jing Fei, dia diam-diam berpikir, sial. Mengapa gadis ini datang ke sini? Para prajurit itu merasakan gelombang emosi ketika mereka mendengarkan dan sudah lama mempercayai Yang King. Saat mereka mendengarnya saat ini, mereka menjadi marah. Seorang tentara memanggilnya untuk bertanya, gadis kecil, apa yang kamu tahu? Saint Exalt Azureski memegang tanda Komandan Kompi Ras Darah di tangannya. Ini adalah simbol identitas mereka. Tanpa membunuh pihak lain, mustahil mendapatkannya. Jing Fei memutar matanya. Sekelompok orang ini dipengaruhi oleh Yang King hingga menjadi pengikut setianya. Dia baru saja hendak membuka mulut untuk memberikan penjelasan, tetapi ada pandangan kabur di depan matanya, dan Yang King sudah tiba di depannya. Hahaha, gadis Jing Fei, kamu datang menemuiku untuk meminta sesuatu kan? Ayo pergi, cari tempat lain untuk membicarakannya. Yang King menutup mulut Jing Fei dan menyeretnya, lalu hendak pergi. Jing Fei sama sekali bukan tandingan Yang King. Mulutnya tertutup dan tidak dapat berbicara, tetapi hal ini benar-benar tidak membuatnya bingung. Komandan Kompi dari Ras Darah memang mati, dan 100 putra penguasa suci juga mati. Tapi mereka dibunuh oleh kakakku Ye Yuan. Orang ini bukan siapa-siapa yang mengibarkan bendera dan berteriak sorak-sorai, itu saja. Keong laut yang kecil dan indah terbang keluar, suaranya segera menyebar ke seluruh barak. Semua prajurit saling bertukar pandang ketika mendengarnya. Itu adalah Komandan Agung Ye Yuan. Bukankah dia seorang alkemis surgawi? Mengapa kekuatan tempurnya juga begitu kuat? Gadis ini adalah adik perempuan Panglima Besar Ye Yuan. Dia secara alami berfantasi bahwa kakak laki-lakinya adalah seorang pahlawan. Oh, jadi begitu. Masih belum ada orang yang mempercayainya. Jing Fei menjadi cemas dan segera berteriak melalui keong ilahi Laut Zamrud, Yang King, kamu berani mengambil pujian dari kakakku Ye Yuan. Apakah kamu masih ingin menyelesaikan racun korupsi darahmu atau tidak? Saat Yang King mendengarnya, dia segera melompat dan berkata dengan penuh semangat, orang ini benar-benar menemukan jalan. Jing Fei akhirnya bisa berbicara. Melihatnya, dia berkata sambil mencibir, apakah ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh kakakku Ye Yuan di dunia ini? Dia membuatku datang mencarimu untuk pergi dan menguji obatnya. Yang King berkata dengan semangat, lalu apa yang masih kita tunggu? Ayo. Selesai berkata, dia mengabaikan kerumunan yang tercengang juga, menghilang dengan cepat. Jing Fei menatap para prajurit dengan penuh kebencian dan berkata dengan ekspresi marah karena kegagalan mereka memenuhi harapan, kalian sekelompok orang bodoh, disesatkan oleh orang-orang hanya dengan beberapa kata. Kakakku Ye Yuan adalah seorang kultivator divergen, kekuatannya luar biasa. Seseorang seperti Yang King, dia bisa mengalahkannya dengan satu tangan. Namun, kalian masih percaya omong kosongnya. Plus Selesai berbicara, dia pun pergi, meninggalkan kerumunan yang tampak tercengang. Yang King diracuni oleh racun korupsi darah. Terkena racun korupsi darah, dan dia masih bisa seberani yang dia katakan. Ternyata mereka semua tertipu. Ternyata orang yang melakukan hal itu sebenarnya adalah Panglima Besar Ye Yuan. Panglima Besar Ye Yuan sungguh mengesankan. Sudah berapa lama dia bergabung dengan pasukan Surga 1? Dia telah membuat 3 pencapaian ajaib yang luar biasa. Kemenangan besar semacam ini benar-benar merupakan penghormatan kepada kekuatan surgawi kita. Sungguh menakjubkan. Baru saja, apakah gadis itu mengatakan bahwa racun korupsi darah dapat diatasi? Tiba-tiba, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Saat Yang King memasuki ruangan, dia hampir mati lemas. Di dalam ruangan, ada aura kuat satu demi satu, membuatnya hampir tidak bisa bernapas.
Tatapan semua orang terfokus padanya. Hanya saja tatapannya agak aneh. Seperti, melihat seekor tikus putih kecil. Baiklah, mulai. Dan Fei berkata dengan dingin. Namun, dalam suara yang tenang ini, ia memancarkan antisipasi yang kuat. Ye Yuan mengangguk sedikit dan menunjuk ke papan di depannya dan berkata kepada Yang Qing, berbaringlah. Ah, baiklah. Yang Qing berbaring di panel, tampak agak sempit. Ruangan ini terlalu menakutkan. Orang-orang ini pastinya adalah pusat kekuatan alam kaisar. Saat berbaring, aura berdarah menghantam hidungnya. Sebuah baskom kayu ditempatkan di depan Ye Yuan. Air diisi di baskom kayu. Tepatnya, itu adalah air darah. Merah tua, tampak mengejutkan. Ye Yuan sudah lama bersiap. Begitu Yang Qing berbaring, cahaya bintang bersinar terang, dan teknik aku bocah tur 9 daun Suanji dimulai. Hanya untuk melihatnya mengulurkan tangannya dengan fokus, jarum esensi surgawi melewati air darah. Jarum esensi ilahi benar-benar diwarnai merah dalam sekejap. Setelah itu, teknik aku bocah tur seperti fantasi dimulai. Teknik aku bocah tur kali ini sangat berbeda dengan yang dia berikan kepada orang lain sebelumnya. Beberapa hari ini, dia melakukan analisis mendalam terhadap esensi darah. Esensi darah Yuan Zheng orang-orang ini memiliki nilai referensi lebih. Esensi darah dari ras darah, semakin kuat mereka, semakin kuat efeknya. Sebelumnya, Ye Yuan sudah memiliki kerangka untuk mengobati racun korupsi darah. Kali ini, dengan referensi yang lebih baik lagi, dia menemukan metodenya dengan sangat cepat. Alasan mengapa Yang Qing terluka dan dia tidak mengambil tindakan sebenarnya adalah untuk menjadikannya tikus putih kecil ini lebih mudah untuk memulai percobaan dari seorang kenalan. Terlebih lagi, Ye Yuan tahu bahwa kekuatan Yang Qing sangat kuat. Kemampuannya melawan racun korupsi darah juga lebih kuat dari yang lain. Dia secara alami adalah subjek eksperimen yang sangat bagus. Baskom berisi air darah ini sebenarnya adalah air obat yang dimurnikan oleh Ye Yuan dengan esensi darah dari ras darah yang dirangkai dengan beberapa lusin jenis obat surgawi kelas 5. Air obat ini ditambah dengan 9 daun Suanji yang ditingkatkan, dapat sepenuhnya menyembuhkan racun kerusakan darah. Teknik Ye Yuan seperti mimpi dan mistis. Bahkan sedikit kejutan muncul di mata Zuo Chen. Dia adalah seorang alkemis surgawi kelas 8. Seberapa tajam penglihatannya. Kelebihan dan kekurangan teknik ini sekilas terlihat jelas baginya. Zuo Chen tidak bisa menahan diri dan menghela nafas lagi di dalam hatinya. Sayang sekali dia adalah seorang kultivator divergen. Jenius jalur alkimia semacam ini pasti akan menjadi alkemis surgawi kelas 8, atau bahkan kelas 9 di masa depan. Sungguh memalukan. Satu demi satu jarum esensi ilahi ditembakkan ke tubuh Yang Qing. Yang Qing mengeluarkan erangan tertahan terus-menerus. Entah sudah berapa lama berlalu, jarum esensi Dewa Ye Yuan tiba-tiba berhenti, dan kekuatan bintangnya menghilang dengan suara keras. Secercah kegembiraan melintas di wajah Ye Yuan dan dia berkata, berhasil. Bukan hanya Ye Yuan saja. Semua pusat kekuatan alam kaisar hadir. Dada mereka naik turun secara tidak merata, wajah mereka menunjukkan ekspresi ekstasi. Racun kerusakan darah di tubuh Yang Qing telah sepenuhnya hilang ke udara. Semua orang tahu apa artinya ini. Selama ribuan tahun ini, jumlah pusat kekuatan yang mati di bawah racun korupsi darah terlalu banyak untuk dihitung. Bahkan di sekitar pusat kekuatan alam kaisar ini, ada banyak orang yang meninggal karena racun korupsi darah juga. Namun, meskipun mereka memiliki kemampuan untuk mengakses surga tertinggi, mereka juga tidak berdaya untuk melakukan apapun dan hanya bisa secara pasif menyaksikan orang yang mereka cintai dan teman mereka meninggal. Perasaan tidak berdaya membuat orang menjadi gila. Namun sekarang, mereka akhirnya melihat harapan. Ye Yuan yang menyelesaikan racun korupsi darah benar-benar memiliki arti penting di lintas era. Ini menandakan bahwa mereka tidak perlu takut lagi dengan racun korupsi darah. Ini berarti jutaan pusat kekuatan surga satu dapat terlahir kembali. Ini juga menandakan bahwa lebih banyak pusat kekuatan akan lahir. Signifikansinya terlalu besar. Berbagai ras di surga memiliki banyak sekali orang jenius. Mereka awalnya bisa melangkah ke alam kaisar. Namun, karena racun korupsi darah, mereka binasa. Sekarang, dengan metode Ye Yuan, para jenius yang diracuni oleh racun korupsi darah mampu berdiri kembali. Terlalu luar biasa, sungguh luar biasa. Dengan metode ini, untuk apa kita masih takut dengan ras darah? Hahaha, selama ribuan tahun,
Rintangan sulit yang gagal diatasi oleh banyak alkemis surgawi setelah maju dan mengisi celah yang ditinggalkan oleh rekan-rekan yang gugur telah diatasi. Menakjubkan, menakjubkan. Dalam pertarungan dengan ras darah di masa depan, tidak perlu terlalu berhati-hati lagi. Berhasil, itu benar-benar berhasil. Hahaha, Wei Liang mulai tertawa gelisah. Saat dia tertawa, matanya menjadi basah. Wei Yun, jika kamu masih hidup, alangkah hebatnya. Hebat sekali, Wei Liang tersedak. Pembangkit tenaga alam kaisar yang agung benar-benar menangis, menangis seperti anak kecil. Zuo Chen datang ke sisinya. Sambil menepuk bahunya, dia mendesak, Wei Yun juga akan bahagia di akhirat. Wei Liang mengangguk sedikit tetapi masih tidak bisa menahan tangisnya dalam diam. Ye Yuan tahu bahwa kesan Wei Liang terhadap dirinya tidak baik, tapi dia tidak menyangka kalau reaksinya ternyata begitu kuat. Melihat kebingungan Ye Yuan, dan Fei menjelaskan, Wei Liang dan Wei Yun, dua bersaudara, pernah menjadi kembaran kebanggaan sekte pengobatan ekstrim. Perasaan kedua orang ini sangat dalam. Terutama Wei Yun, dia terkenal sebagai jenius dengan harapan terbesar untuk masuk ke ranah hegemon. Namun sayangnya, saat itu, ketika mereka masih berada di surga penguasa sejati, Wei Yun secara tidak sengaja teracuni oleh racun kerusakan darah dalam pertempuran besar, dan pada akhirnya dia terjatuh. Hal ini masih menjadi simpul duka hati Wei Liang sampai hari ini. Sebenarnya, bukan hanya Wei Liang, setiap pusat kekuatan alam kaisar yang hadir memiliki mata yang agak basah. Pusat kekuatan alam kaisar yang hadir semuanya juga berasal dari kelemahan. Berjuang sengit selama beberapa ribu tahun, siapa yang tidak memiliki beberapa orang yang dicintai dan teman meninggal di sekitar mereka. Sekarang, mereka menemukan cara untuk mengatasi racun korupsi darah. Namun orang yang mereka cintai dan teman-teman yang mereka sayangi sudah tidak dapat kembali lagi. Bagaimana mungkin mereka tidak merasakan perubahan emosi? Ye Yuan, kamu menemukan cara untuk mengatasi racun korupsi darah. Tidak ada manfaat yang lebih besar lagi dari ini. Dan Fei berkata dengan wajah serius. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku menemukannya, tapi metode ini tidak bisa diterapkan dalam skala besar sama sekali. Untuk memurnikan baskom kristal darah api ini, itu sudah menghabiskan sepertiga esensi darah ras darah. Baskom kristal darah api ini paling banyak dapat mengobati kerusakan darah 1000 orang. Racun, sekalipun efek esensi darah Raja Suci 100 putra lebih kuat, paling banyak dapat menyembuhkan 5000 orang. Setelah itu akan menjadi tidak berguna. Esensi darah ras darah terlalu sulit didapat. Saat ini, masalah terbesarnya masih pada esensi darah ras darah. Kristal darah api ini adalah penemuan Ye Yuan sendiri. Bahan terpenting yang ditambahkan untuk meningkatkannya adalah esensi darah dari ras darah. Kali ini, meskipun ia memperoleh esensi darah berkualitas, jumlahnya masih terlalu sedikit dan tidak cukup untuk digunakan sama sekali. Dan ras darah tidak akan memberinya kesempatan seperti ini lagi. Ini juga untuk mengatakan bahwa jika seseorang diracuni lagi, dia tidak akan punya cara untuk menyembuhkannya. Saat ini, hanya tinggal setengah bulan lagi sebelum batas waktu 3 bulan. Pihak ras darah masih menambah pasukannya. Jumlah pasukan saat ini sudah melampaui 25.000 orang. Sedangkan di pihak manusia, hanya tersisa sekitar 40.000 orang. 40.000 orang ini sudah mencapai batas yang dapat ditransfer oleh aliansi surga 1. Setelah lorong spasial terungkap, di penghalang surga mutlak di sana, ras darah melancarkan serangan yang sangat sengit. Itu demi mencegah front selatan memindahkan pasukan. Jika penghalang surga absolut ditembus, rusak atau tidaknya jalur spasial juga tidak akan berarti lagi. Oleh karena itu, urusan perang front utara saat ini hanya tersisa satu pertempuran terakhir. Berhasil atau mati saat mencoba. Pertempuran besar terakhir, hampir 10.000 orang tewas. Di antara mereka, sebagian besar diracuni oleh racun korupsi darah. Saat ini, di ketentaraan, hanya ada 4 hingga 5.000 orang yang keracunan racun korupsi darah. Bagus sekali, kita bisa melakukan pertempuran besar terakhir. Kesampingkan. Betapa pentingnya kristal darah api, bahkan untuk pertempuran ini, kamu telah memberikan pencapaian yang luar biasa juga. Kamu baru saja memasuki aliansi selama lebih dari sebulan tetapi telah memberikan 4 kontribusi ajaib. Bicaralah, hadiah apa yang kamu butuhkan? Kata Dan Fei. Berbicara sampai di sini, Dan Fei juga harus menghela nafas kagum. Dalam waktu kurang dari 1 bulan, Ye Yuan pertama kali menerobos garis pertahanan ras darah,
memicu hukuman surgawi untuk mengirimkan informasi. Kemudian dia menciptakan anak panah yang membalikkan perang. Kemudian, dia membunuh 3 putra penguasa suci dan banyak komandan kompi. Terakhir, kamu bahkan menciptakan darah kristal api. 4 pencapaian besar ini, salah satunya adalah misi yang hampir mustahil untuk dicapai. Menyebutnya sebagai 4 pencapaian ajaib yang luar biasa juga tidak berlebihan. Namun, 4 pencapaian ajaib ini hanya terjadi pada Ye Yuan saja. Dan Fei telah berjuang selama bertahun-tahun dan membuat prestasi yang tak terhitung jumlahnya. Namun jika dibandingkan dengan 4 pencapaian luar biasa Ye Yuan, pencapaian tersebut masih jauh jika dibandingkan. Dan Ye Yuan baru menyelesaikannya dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Dia harus mengakui bahwa jika tidak ada Ye Yuan, aliansi surga 1 mungkin akan kesulitan untuk bertahan kali ini juga. Seluruh surga lengkap giok cerah besar mungkin akan jatuh ke tangan musuh. Pencapaian semacam ini tidak cukup untuk menjadi hadiah karena posisi komandan yang sangat kecil. Tapi, untuk menggunakan hadiah apa, dan Fei benar-benar tidak bisa memikirkannya. Oleh karena itu, dia hanya bertanya pada Ye Yuan sendiri. Ye Yuan memikirkannya dan berkata, aku ingin masuk ke sekte pengobatan ekstrim dan menelusuri semua alkimia klasik sekte tersebut. Dan Fei terkejut dan berkata, hanya ini. Dia mengira Ye Yuan akan meminta harga selangit, tapi dia tidak menyangka kalau dia sebenarnya hanya meminta hadiah ini. Tentu saja, catatan alkimia dari sekte pengobatan ekstrim bukanlah sesuatu yang bisa dibaca dengan teliti oleh semua orang. Ingin memasukinya dan membaca secara luas, seseorang harus memiliki status yang memadai. Tapi ini terlalu mudah bagi aliansi surga 1. Terlebih lagi, jika dibandingkan dengan pencapaian ajaib yang Ye Yuan capai, hal ini tidak layak untuk disebutkan. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dengan serius dan berkata, hanya ini. Tentu saja, aku juga tidak akan membiarkan sekte pengobatan ekstrim menderita kerugian. Aku juga memiliki beberapa alkimia klasik di tanganku, aku akan membuat salinannya dan mengembalikannya ke sekte pengobatan ekstrim. Kalimat ini membuat semua orang menatap tercengang dengan mulut ternganga. Orang-orang besar yang hadir semuanya bukanlah orang bodoh. Ye Yuan bisa menggunakan teknik aku bocah tur yang menantang surga seperti 9 daun suanji. Bagaimana mungkin dia tidak mengalami pertemuan yang tidak disengaja? Namun kesempatan keberuntungan seperti ini adalah milik mereka yang mendapatkannya. Orang lain tidak bisa ikut campur. Siapa sangka kalau Ye Yuan ternyata begitu bermurah hati dengan memberikannya sebagai pembayaran kepada sekte pengobatan ekstrim. Hahaha, aku sudah sembuh. Tidak ada racun korupsi darah di tubuhku sama sekali. Mereka mengira aku pasti sudah mati, aku tidak menyangka bahwa Saiba sebenarnya tidak mati. Komandan Besar Ye Yuan perkasa. Komandan Agung Ye Yuan luar biasa. Komandan Besar Ye Yuan memberikan jasa yang luar biasa. Dia benar-benar pahlawan hebat surga kita. Menyusul satu demi satu korban racun korupsi darah yang disembuhkan, seluruh perkemahan surga 1 dipenuhi dengan kegembiraan. Sebelumnya, bahkan jika racun korupsi darah berhasil ditekan, perkemahan tersebut belum pernah segila ini sebelumnya. Semua prajurit surga 1 sepertinya sedang mengadakan karnaval. Tidak ada yang mengira bahwa racun korupsi darah suatu hari nanti bisa disembuhkan. Ini seperti penyakit mematikan yang bisa disembuhkan sepenuhnya. Perasaan putus asa menghadapi kehidupan baru sudah cukup membuat orang bersemangat hingga menjadi gila. Oleh karena itu, prestise Ye Yuan di ketentaraan mencapai puncaknya dalam sekejap. Para prajurit yang disembuhkan secara praktis menganggap Ye Yuan sebagai dewa. Rintangan sulit yang tidak dapat diatasi selama ribuan tahun telah diatasi oleh Ye Yuan. Penyakit mematikan yang belum pernah disembuhkan oleh siapapun telah disembuhkan olehnya. Zhao Chen memeluk Qiao Yiping dan berkata dengan gelisah, saudaraku, kita bisa bertarung berdampingan lagi di masa depan. Kali ini, kita harus menggabungkan kekuatan dengan benar dan membunuh sampai ras darah gemetar. Qiao Yiping mengangguk dengan gelisah dan berkata, bos, yakinlah, kita telah mengumpulkan kekuatan yang cukup kali ini, kita pasti akan memberikan pelajaran yang tak terlupakan kepada para bajingan ras darah. Ini semua berkat Komandan Besar Ye. Tanpa dia, kita tidak perlu lagi berperang dalam perang ini, kata Zhao Chen. Panglima Besar Ye benar-benar ilahi. Sesuatu yang tidak dicapai oleh sekte pengobatan ekstrim selama ribuan tahun, dia berhasil. Luar biasa, sungguh luar biasa. Menyebutkan Ye Yuan, Qiao Yiping dan saudara-saudara di sekitarnya semuanya sangat hormat. Rasa hormat seperti ini datang dari lubuk hati yang paling dalam. Satu kali,
2 kali, 3 kali, 4 kali. Ye Yuan menggunakan keajaiban demi keajaiban dan menaklukkan semua orang. Dengan menggunakan waktu setengah bulan, Ye Yuan memimpin Xiao San dan yang lainnya dan menyembuhkan total lebih dari 4.000 tentara yang terkena racun korupsi darah. Saat ini, sudah ada waktu kurang dari sebulan tersisa untuk jalur spasial menjadi stabil sepenuhnya. Selanjutnya, ras darah masih terus mengirimkan kekuatan besar melalui jalur spasial. Peperangan tidak perlu ditunda lagi. Setelah mengalami kegembiraan paling awal, awan kesedihan mulai menyelimuti eselon atas. Tidak bisa berlarut-larut lagi. Front Selatan telah mengirimkan berita bahwa perang ini sangat sengit, dan korban jiwa sangat banyak. Beberapa saat yang lalu, Hegemon Windthunder terluka oleh serangan Hegemon dari ras darah, lukanya sangat parah. Front Selatan memindahkan 10 lainnya ke sana. 1.000 orang lebih. Ini sudah menjadi batasnya, dan Fei berkata dengan ekspresi serius. Mendengar ini, ekspresi pusat kekuatan alam kaisar yang hadir berubah satu demi satu. Bahkan pusat kekuatan tingkat hegemon terluka parah. Nasib tragis perang front selatan bisa dilihat. 10.000 orang ini bahkan terjepit melalui celah di antara gigi mereka. Lagi pula, begitu front utara hilang, penghalang surga absolut juga akan kehilangan makna keberadaannya. Selama periode waktu ini, ras darah memiliki 3 pusat kekuatan alam kaisar yang datang melalui lorong spasial. Perang kali ini mungkin akan lebih sulit lagi. Zuo Chen juga mengatakan hal yang sama dengan ekspresi khawatir. Betapapun sulitnya, kita juga harus berjuang. Bahkan jika pasukan front utara kita bertempur sampai prajurit terakhir, kita harus menghancurkan jalur spasial juga. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terpikirkan. Dan Fei berkata dengan tegas. Dia mengerti bahwa pertarungan ini akan lebih menyedihkan dari pertarungan sebelumnya. Karena dalam pertarungannya, kedua belah pihak tidak punya jalan keluar lagi. Terutama aliansi surga 1. Oleh karena itu, meskipun itu adalah Dan Fei, panglima tertinggi ini, dia juga siap mati dalam pertempuran. Zuo Chen menganggukkan kepalanya dan berkata, berjuang. Tentu saja harus berjuang, tidak ada yang takut mati. Namun saat ini, masalah yang paling krusial adalah bagaimana kita bisa menghancurkan jalur spasial. Menurut pertemuan terakhir, kita tidak bisa mendekati jalur spasial sama sekali. Kali ini, harapannya bahkan lebih suram. Saat kata-kata ini keluar, bahkan Dan Fei pun terdiam. Dalam pertempuran besar terakhir, 15 orang bertarung melawan 10 pusat kekuatan alam kaisar dari ras darah, tetapi mereka masih tidak menang. Sekarang, pihak lain menambahkan 3 lagi. Tentu saja itu bahkan lebih mustahil. Mereka bahkan tidak bisa melakukan kontak dengan lorong spasial, apalagi berbicara tentang penghancurannya. Ming Yi, 50.000 pasukan versus 30.000 pasukan, seberapa yakin kamu? Dan Fei tiba-tiba melihat ke arah Ming Yi dan bertanya. Dia adalah komandan tertinggi pasukan penguasa suci dan tentu saja memiliki kualifikasi untuk mengambil bagian dalam konferensi ini juga. Selain dia, ada juga 6 komandan besar, termasuk Ye Yuan. Meskipun pasukan penguasa suci adalah sasaran empuk, jika pihak tentara menang, dan pusat kekuatan alam kaisar di sana bertahan, mereka juga dapat menghancurkan lorong spasial. Ekspresi Ming Yi agak canggung saat dia berkata, sejujurnya, bahkan tidak sampai 30%. 30.000 pasukan ini semuanya adalah elit di antara para elit, kekuatan tempur mereka sangat kuat. Meskipun kita telah menyelesaikan racun korupsi darah, masih sangat sulit untuk membunuh mereka. Keyakinan 30% ini masih ada. Karena Ye Yuan membunuh 3 orang Yuan Zheng dan hampir setengah dari komandan Kompi. Jika tidak, kita bahkan tidak memiliki kepercayaan 10%. Saat dia berkata, dia memandang ke arah Ye Yuan, penuh rasa terima kasih. Ye Yuan membunuh 3 orang Yuan Zheng dan para komandan Kompi itu tidak hanya melampiaskan rasa frustrasinya dengan begitu sederhana. Hal ini juga mempunyai kepentingan strategis yang besar. Kekuatan tempur orang-orang ini tentu saja tidak perlu dikatakan lagi. Dan mereka juga memainkan efek jarum penstabil laut di pasukan surga penguasa suci. Membunuh mereka sama saja dengan menghancurkan panji perang ras darah. Itu sangat penting. Alasan mengapa pertempuran sebelumnya mengalami kerugian besar adalah karena letusan racun korupsi darah di satu sisi. Di sisi lain, itu karena kekuatan tempur ras darah sangat kuat. Di hadapan Ye Yuan dan Yang Qing, orang-orang ini secara alami terlalu lemah untuk bertahan dalam persaingan. Namun, bagi prajurit biasa,
kekuatan tempur ras darah sangat kuat. Dan di pihak aliansi Surga Satu, mayoritas dipindahkan sementara. Mereka jauh lebih buruk dalam hal kekuatan tempur. Namun, karena Ye Yuan, kekompakan seluruh pasukan mencapai puncaknya saat ini. Mendengar kata-kata Ming Yi, ekspresi Dan Fei menjadi sedikit lebih buruk. Mungkinkah memang tidak ada harapan sama sekali? Semua orang terdiam. Kenapa tidak? Aku mencobanya. Tiba-tiba, sebuah suara memecah kesunyian yang seperti kematian. Ketika semua pusat kekuatan alam kaisar mendengar itu, mereka melihat satu demi satu. Yang berbicara justru Ye Yuan. Kamu, pertarungan hebat seperti ini, fungsi apa yang bisa kamu mainkan sendiri? Dan Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tahu bahwa Ye Yuan mempunyai kekuatan tempur yang sangat kuat, namun dalam pertempuran besar yang melibatkan puluhan ribu surga penguasa suci, jika mereka benar-benar bertarung, bahkan surga penguasa sejati yang telah selesai secara besar-besaran akan dibombardir hingga menjadi abu juga. Apa gunanya Ye Yuan? Ye Yuan, Tuan tahu bahwa kamu memiliki niat baik. Namun, keajaiban tidak bisa terjadi berulang kali. Pertarungan hebat kali ini, kamu tidak boleh ambil bagian di dalamnya. Saat ini, hanya kamu yang dapat mengambil esensi darah ras darah, dan menyisihkannya untuk digunakan nanti. Menyelamatkan lebih banyak teman adalah hal yang benar untuk dilakukan, kata Zuo Chen. Ye Yuan adalah harta karun. Dia tidak bisa mati. Pada saat itu, begitu dia diincar oleh surga penguasa sejati, itu akan sangat berbahaya. Metode penyempurnaan kristal darah api, serta teknik aku bocah tur baru, Ye Yuan telah memberikannya kepercayaan besar kepada Xiao San dan yang lainnya. Tapi, tanpa Ye Yuan, mereka tidak mampu menekan esensi darah ras darah. Mereka secara alami tidak dapat memurnikan darah kristal api. Ye Yuan tersenyum dan berkata, maksudku, aku punya cara untuk menghancurkan lorong spasial. Tapi prasyaratnya adalah aku bisa mencapai lorong spasial di sana. Oleh karena itu, aku membutuhkan semua orang untuk membantuku menahan kekuatan ras darah. Lebih dari selusin sosok sedang bergerak cepat di udara. Pertarungan hebat berada pada titik ledakan. Selusin sosok ini secara alami adalah 15 pusat kekuatan alam kaisar dari surga satu. Menurutku, kita menaruh semua harapan pada surga penguasa suci yang sangat kecil. Bukankah ini menganggap hal ini terlalu sepele? Kata Lu Feng. Lu Feng adalah sosok nomor 3 di pasukan surga satu, statusnya berada di urutan kedua setelah Dan Fei dan Zuo Chen. Meskipun Ye Yuan bergabung dengan aliansi belum lama ini, dia memberikan anugerah yang luar biasa dan menciptakan terlalu banyak keajaiban yang mustahil. Situasi saat ini, selain berjudi, kita juga tidak punya pilihan lain. Hahaha, Wei Liang, bukankah kamu pernah meragukan Ye Yuan sebelumnya? Mengapa kamu membelanya sekarang? Dan Fei mendengus. Wajah lama Wei Liang memerah, dan dia berkata, bagaimanapun, aku merasa anak ini percaya diri. Lu Feng mendengus dingin dan berkata, bagaimana mungkin surga penguasa suci tingkat menengah bisa menghancurkan lorong spasial? Ingin menghancurkan lorong spasial, setidaknya ia harus mengumpulkan serangan kekuatan penuh dari 5.000 surga penguasa suci sebelum itu bisa dicapai. Dan Fei mengangguk dan berkata, di Ye Yuan di sana, itu hanyalah solusi yang muncul dari keputusasaan. Kursi ini tidak menyimpan banyak harapan. Pasukan surga penguasa suci juga tidak punya harapan. Yang terpenting tetap ada di pihak kita. Pada saat itu, aku akan mengikat dua kaisar surga luas dan menciptakan peluang bagi kalian semua. Begitu ada kesempatan, kalian segera keluar dari medan perang dan menghancurkan lorong spasial. Mendengar ini, semua orang terdiam. Mereka tahu bahwa Dan Fei berencana menukar secercah peluang dengan kematian. Tiba-tiba, sosok-sosok muncul, dan lebih dari 10 sosok menghalangi jalan. Ekspresi Dan Fei menjadi gelap dan dia berkata dengan suara dingin, Li He, pertempuran ini, tidak ada istirahat sampai kita mati. Orang yang berada di depan adalah pemimpin ras darah, Li He. Dan Fei, kamu dan aku juga sudah dianggap sebagai kenalan lama. Bisakah kita masih belum saling mengenal? Dengan kekuatan kita, paling-paling kita bisa binasa bersama. Tapi, setelah kamu mati, kursi ini tidak akan mati. Li He berkata sambil tersenyum santai. Hanya ada begitu banyak pusat kekuatan alam kaisar. Dan Fei dan Li He juga merupakan musuh lama, saling mengenal satu sama lain. Jika pusat kekuatan alam kaisar biasa diancam seperti ini, maka mereka pasti akan merasa takut.
Namun ancaman semacam ini sama sekali tidak dianggap sebagai ancaman terhadap ras darah. Itu karena mereka tidak bisa membunuh lawannya. Apakah aku akan mati atau tidak, kita hanya akan tahu setelah bertarung. Dan Fei berteriak dingin dan hendak menyerang. Tapi Li He tidak terburu-buru dan berkata sambil tersenyum, jangan terburu-buru, dan Fei. Lawanmu bukan hanya kursi ini saja. Kali ini, kursi ini bahkan membawakanmu teman lain sebagai lawan. Saat berbicara, ada getaran di kehampaan. Sosok anggun lainnya keluar dari kehampaan. Melihat kedatangan itu, murid-murid dan Fei mengerut, dan dia menghirup udara dingin dan berkata, Lotusware. Seorang wanita mengenakan jubah panjang berwarna darah, memberikan perasaan dingin namun menakjubkan. Dia memandang Dan Fei, menggunakan nada bicara pelan saat dia berkata dengan dingin, Dan Fei, kursi ini telah datang, jadi kamu sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menghancurkan lorong spasial. Menyerahlah, mundur sekarang, dan kursi ini masih bisa meninggalkan nyawamu. Ekspresi Dan Fei sangat jelek, dan dia berkata dengan suara serius, bermimpilah. Bahkan jika aku mati, kursi ini juga tidak akan membiarkan ras darahmu berhasil. Lotusware acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, lupa memberitahumu, tapi Tuan Mei sudah memasuki lorong. Dia akan tiba paling lama sehari. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi semua pusat kekuatan surga satu berubah dengan liar. Mei adalah salah satu kaisar sakra 10 surga dari ras darah. Di alam surga penguasa suci, peringkat 100 teratas disebut 100 putra penguasa suci. Meskipun ranah surgawi kaisar sakra juga memiliki peringkat, itu adalah kaisar sakra 10 surga. Kaisar sakra 10 surga, mereka adalah 10 orang terkuat di alam kaisar sakra surga. 10 orang ini adalah tokoh besar yang reputasinya benar-benar dapat mengguncang langit, kekuatan mereka sangat luar biasa. Mei menduduki peringkat ke-10. Dia adalah seorang pembantai terkenal, kekuatannya luar biasa, pusat kekuatan surga satu yang mati di tangannya terlalu banyak untuk dihitung. Memasuki lorong spasial menandakan bahwa lorong spasial sudah sangat stabil. Ras darah mengirimnya ke sana, itu untuk memainkan peran menstabilkan dunia. Jika dia benar-benar datang, maka pertempuran ini tidak akan menimbulkan ketegangan lagi. Jika kamu merasa bisa melepaskan diri dari tangan kursi ini dalam 1 hari, maka kamu bisa datang dan mencobanya, Lotusware masih berkata dengan dingin. Tapi Dan Fei sudah terbakar kecemasan di hatinya. Sama sekali tidak ada harapan baginya mengenai hal ini. Kekuatan Lotusware, dia jelas tentang hal itu. Dia bahkan 30% lebih kuat dari Li He. Kedua kelas berat besar ini bergabung, pihak mereka di sini sama sekali tidak punya harapan. Kalau begitu, yang ada di sana hanya mengandalkan pasukan surga penguasa suci. Tapi, dengan stabilitas lorong saat ini, 5.000 orang mungkin tidak bisa merobohkannya juga. Bahkan jika mereka bisa menjatuhkannya, bisakah mereka melewatinya? Mungkinkah surga benar-benar ingin benua surga satu binasa? Gelombang keputusasaan mau tidak mau muncul di hati Dan Fei. Tiba-tiba, sebuah sosok terlintas di benaknya. Ye Yuan. Dia mengatakan bahwa dia bisa menghancurkan lorong spasial. Mungkinkah dia benar-benar melakukannya? Tidak, itu tidak mungkin. Surga penguasa suci yang sangat kecil, mustahil untuk menghancurkan lorong spasial yang stabil seperti itu. Tapi anak laki-laki ini telah menciptakan keajaiban berkali-kali. Mungkin kali ini dia bisa melakukannya juga. Tidak tahu kenapa, secercah harapan muncul di hati Dan Fei. Ia berharap bocah ini benar-benar bisa menciptakan keajaiban. Tiba-tiba, tatapannya menjadi dingin, dan dia berteriak dengan keras, semuanya, ikuti aku untuk membunuh musuh. Demi kemuliaan surga, tidak ada penyesalan dalam kematian. Tidak ada penyesalan dalam kematian. Semua pusat kekuatan alam kaisar berseru serempak, menyerang ras darah. Hahaha, kalian sekelompok sampah ras darah. Plus kakek yang berkata sebelumnya, setelah menerobos ke surga penguasa sejati, aku pasti akan membunuh kalian semua sampai kalian menangisi ayah dan ibumu. Lemah. Terlalu lemah. Di atas kekosongan, itu adalah huru-hara. Tentara surga satu dan tentara ras darah bertempur dalam jarak dekat. Pembunuhan tersebut sangat tragis. Dalam pertempuran ini, kedua belah pihak harus menang atau mati. Tidak ada jalan mundur sama sekali. Setiap prajurit berjuang untuk hidup mereka. Tombak panjang Yang King dipenuhi dengan tekad yang melonjak, membunuh 3 surga penguasa sejati dari ras darah hingga mereka terus kehilangan kekuatan. Oleh karena itu, dia mulai pamer lagi. Terakhir kali,
Setelah Ye Yuan memberikan pengobatan untuknya, Yang Qing mendapat berkah yang menyamar sebagai kemalangan dan akhirnya berhasil menembus lapisan terakhir, menerobos ke alam surga penguasa sejati. Setelah mencapai surga penguasa sejati, kekuatan tempur Yang Qing melonjak dan bisa langsung menghadapi pusat kekuatan surga penguasa sejati tingkat menengah. Sekarang, dia bertarung sendirian melawan 3 puncak besar surga penguasa sejati yang lebih rendah. Dia mengalahkan lawan-lawannya sampai mereka tidak bisa bernapas. Saat dia sedang merasa senang pada dirinya sendiri, raungan naga melintasi cakrawala, menghantam salah satu surga penguasa sejati. Surga penguasa sejati yang lebih rendah itu langsung hancur menjadi awan kabut darah. Panglima Besar Ye Yuan perkasa dan mendominasi. Kekuatan tempur Panglima Besar Ye Yuan tidak ada bandingannya, mendominasi dunia. Bunuh. Ras darah hanyalah sekelompok ayam tanah liat dan anjing tembikar, bunuh. Setelah sebuah pukulan, serangkaian sorakan heboh datang. Semangat pasukan surga satu langsung naik ke puncaknya. Saat ini, Ye Yuan sudah menjadi pilar spiritual pasukan surga satu. Setiap gerakan dan tindakannya mempengaruhi moral para prajurit. Pukulan ini sebelumnya, Ye Yuan membunuh surga penguasa sejati dengan kekuatan surga penguasa suci. Seberapa mengesankan dan mendominasi hal itu. Oleh karena itu, momentumnya melonjak. "Oh, Ye Yuan, kamu kembali mencuri perhatian penguasa Azureski. Penguasa ini tidak akan melepaskanmu." Yang Qing berteriak dengan aneh. Pukulan Ye Yuan memang mendominasi saat ini. Namun, mampu membunuh surga penguasa sejati dengan satu pukulan adalah karena Yang Qing menghabiskan sebagian besar energi lawannya. Hanya saja para prajurit itu tidak mempedulikan hal ini sama sekali. Orang itu dibunuh oleh Ye Yuan. Mereka mengakui Ye Yuan. Yang Qing awalnya senang dengan penampilannya tetapi tiba-tiba dibayangi oleh Ye Yuan. Dia tidak bisa menahan depresi yang ekstrim. Semua komandan surga penguasa sejati, bunuh anak itu bagaimanapun caranya. Roh darah jelas menyadari bahayanya Ye Yuan juga. Saat pertama Ye Yuan meledak, dia memberi perintah untuk membunuh Ye Yuan. Namun sejumlah besar tokoh dikdaya surga penguasa sejati berkerumun di sekitar Ye Yuan. Para komandan, panglima, dan juga Ming Yi, panglima tertinggi ini, tampaknya telah melepaskan komandonya, berkumpul di sekitar Ye Yuan satu demi satu. "Adik Ye, Exalt ini akan mengembalikan kehidupan ini kepadamu. Semoga kamu tidak mengecewakan Exalt ini." "Song Miao, apakah kamu gila? Hahaha, hidupku ini sudah lama bukan milikku lagi. Selama itu bisa menghentikan ras darahmu, apa gunanya hidup yang malang?" Song Miao langsung memisahkan diri dari medan perang dan bertarung bersama dengan ras darah surga penguasa sejati yang memiliki kekuatan serupa. Kedua orang itu bertempur hingga langit terbelah dan bumi terbelah, terlihat daging dan darah. Saat ini, Song Miao tidak menahan diri sedikitpun. Itu benar-benar gaya bertarung yang mempertaruhkan nyawanya. Bukan hanya Song Miao, Ming Yi sudah lama berselisih dengan panglima tertinggi ras darah, roh darah. Dua pusat kekuatan alam kaisar setengah langkah bertempur sampai langit menjadi gelap dan bumi meredup. Roh darah ingin menerobos Ming Yi dan membunuh Ye Yuan, momok, ini, tetapi disegel secara paksa oleh Ye Yuan dengan gaya bertarung yang membahayakan nyawa. Dia tidak punya waktu luang sama sekali. Ras darah tidak takut mati, tapi itu tidak berarti mereka membiarkan orang lain membunuh mereka dengan bebas. Pusat kekuatan seperti Ming Yi, selama diberi kesempatan, dia akan melenyapkan roh darah sepenuhnya. Kekuatan roh darah berada satu tingkat di atas kekuatan Ming Yi. Tapi Ming Yi tidak peduli terluka sama sekali dan bahkan tidak terlalu peduli jika diracuni dengan racun korupsi darah. Dia benar-benar memiliki gaya bertarung yang tidak menghargai nyawanya. Roh darah sangat terkejut di dalam hatinya. Apakah orang-orang ini gila? Kultivasi mencapai alam semi-kaisar, seberapa sulitkah itu? Orang-orang ini sebenarnya tidak punya keraguan untuk mati. Dalam sekejap, tubuh Ming Yi penuh dengan bekas luka. Sementara itu, roh darah hampir diledakkan olehnya beberapa kali. "Zhang Tua, aku akan mengunci orang ini. Kamu tidak perlu peduli padaku. Langsung saja ledakan kita berdua." Pusat kekuatan surga penguasa suci surga satu tingkat atas menggunakan seluruh kekuatannya dan mengurung ras darah surga penguasa suci tingkat atas, membuatnya tidak bisa bergerak. Zhang Tua meneteskan air mata, tapi dia melayangkan pukulan tanpa ragu sedikitpun. Ras darah ditambah surga satu surga yang berdaulat segera berubah menjadi ketiadaan. Pembunuhan seperti ini terjadi di mana-mana. Medan perang itu seperti penggilingan daging.
Surga penguasa suci yang kuat terlalu lemah untuk bertahan dalam persaingan di bawah penggilingan daging ini. Pusat kekuatan surga satu sama sekali tidak peduli dengan kematian. Bahkan jika itu adalah kematian, mereka juga harus menimbulkan luka serius pada kulit darahnya. Meskipun pasukan ras darah semuanya merupakan pusat kekuatan elit, mereka juga tidak dapat menahan kegilaan pasukan surga satu. Jumlah pasukan surga satu terlihat berkurang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Namun, mereka tidak peduli sama sekali. Terutama tentara di sekitar Ye Yuan, ketika salah satu dari mereka mati, mereka akan digantikan oleh yang lain. Mereka seperti pedang tajam satu demi satu, menusuk dengan kejam ke pasukan ras darah, merobek celah di pasukan ras darah dengan sangat cepat. Pusat kekuatan surga penguasa sejati langsung dimusnahkan oleh ras darah. Otot-otot di wajah Ye Yuan bergerak-gerak, namun tangannya tidak melambat, dia membantai surga penguasa suci ras darah dengan satu pukulan masing-masing. Selama ia tidak bertemu dengan surga penguasa sejati, ia bagaikan seekor harimau yang memasuki kawanan domba dalam pasukan ras darah, menumpas semua perlawanan. Namun, surga penguasa sejati di sekelilingnya berkurang satu persatu. Ye Yuan hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Kemampuan apa yang dia miliki hingga mampu membuat orang-orang ini mempercayakannya hidup dan mati. Demi satu kalimatnya, para pejuang surga satu menggunakan hidup mereka untuk mengukir jalan berdarah. Ya, pembunuhan gila-gilaan seperti itu adalah demi membunuh celah dalam pasukan ras darah, untuk membiarkan dia bertanggung jawab. Ming Yi, Song Miao, Zhao Chen, Qiao Yiping, dan bahkan Xiao San dan Dao Chen, mereka semua bertahan di sisinya. Seluruh 50.000 pasukan mengabaikan nyawa mereka, hanya demi membuka jalan baginya. Hati Ye Yuan meneteskan darah. Hahaha, Komandan Agung Ye, nyawa Qiao Yiping diberikan olehmu. Aku akan mengembalikannya padamu sekarang. Komandan Agung Ye, kamu harus menghancurkan lorong spasial dan menunjukkan kekuatan surga kita. Qiao Yiping sudah lama terluka dan hampir mati. Saat ini, esensi ilahi berkembang di tubuhnya, dunia kecilnya runtuh dengan ledakan keras, langsung meniup kulit darah di seberangnya menjadi beberapa bagian. Ras darah itu masih ingin mengembun kembali, tetapi dia dibunuh oleh Zhao Chen dengan satu pukulan dan dimusnahkan seluruhnya. Qiao Yiping, yang diselamatkan oleh Ye Yuan, benar-benar mati kali ini. Zhao Chen meneteskan air mata, tetapi tatapannya sangat tegas. Jelas sekali, dia sudah lama terbiasa dengan kehidupan dan kematian seperti ini. Di medan perang, mereka sama sekali bukan pusat kekuatan Saint Exalt, hanya sasaran empuk. Jika kematian sasaran empuk memiliki arti, itu juga cukup bagus. Mereka bukannya tidak mampu menghadapi hidup dan mati. Hanya saja mereka tidak rela mati secara tidak kompeten di ranjang sakit. Ye Yuan mengatupkan rahangnya erat-erat dan berkata dengan suara serius, "Saudaraku, Ye Yuan tidak akan mengecewakanmu." Di sana, roh darah juga menyadarinya. Ekspresinya berubah, dan dia berteriak keras, "Abaikan yang lain. Semuanya, hentikan Ye Yuan bagaimanapun caranya." Berdasarkan perintahnya, tiba-tiba ada lebih banyak lagi pembangkit tenaga ras darah di sekitar Ye Yuan. Hanya saja dia tidak peduli. Surga penguasa sejati itu semuanya tertahan. Selama surga penguasa sejati tidak mengganggunya, dia bisa bergegas ke sana. Aura Ye Yuan meroket, kekuatan tinju demi tinju ditembakkan, mirip dengan suara guntur. Surga penguasa suci dari ras darah mati dalam gelombang besar. Dengan betapa kuatnya ras darah, para prajurit itu belum pernah mengalami pengalaman menyakitkan seperti ini sebelumnya. Untuk sesaat, mereka sebenarnya takut dengan Ye Yuan. Siapa yang datang untuk mencari ajalnya? Ye Yuan berteriak dengan dingin, sosoknya tiba-tiba bergerak maju, mirip dengan dewa iblis. Para prajurit ras darah di depan benar-benar membuka jalan tanpa sadar dan membiarkan Ye Yuan bergegas. Saat roh darah melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menghentakkan kakinya dengan marah dan berkata dengan ketakutan dan marah, "Apakah kalian semua babi? Bunuh dia, bunuh dia." Meskipun dia juga tahu bahwa meskipun Ye Yuan bergegas mendekat, tidak mungkin menyebabkan kerusakan pada lorong spasial juga. Tapi kekhawatiran terhadap Ye Yuan di dalam hatinya masih membuatnya gelisah. Tapi, meski dia merasa gelisah, tidak ada yang bisa dia lakukan juga. Itu karena pasukan ras darah sudah takut pada Ye Yuan. Beberapa tahun ini, pertarungan ras darah selalu luar biasa. Mereka belum pernah mengalami pertarungan sengit seperti ini sebelumnya. Oleh karena itu,
kekuatan Ye Yuan sudah membuat mereka ketakutan. Sebaliknya, pihak pasukan surga satu memiliki momentum yang tidak dapat dihentikan dan tidak takut mati, dan justru menekan ras darah untuk beberapa waktu. Seseorang harus memilih kesemek yang lembut untuk diuleni. Orang-orang dari surga penguasa suci dari ras darah itu juga tahu betul bahwa meskipun Ye Yuan pergi ke sana, itu juga tidak ada gunanya. Kalau begitu, biarkan dia pergi. Selama yang lain tidak lewat, mustahil bagi Ye Yuan sendirian untuk menghancurkan lorong spasial. Ye Yuan meninju lagi, langsung memusnahkan 3 ras darah surga penguasa suci di depannya yang tidak menginginkan nyawa mereka. Tidak ada seorang pun di depan. Tentara ras darah terbunuh sampai dia melewatinya. Dia akhirnya keluar. Ming Yi juga menemukan pemandangan ini. Mengabaikan luka di tubuhnya, dia berkata dengan sangat gembira, "Ye Yuan, cepat pergi. Serahkan sisi ini pada kami. Ye Yuan, itu dipercayakan padamu. Bahkan jika aku menghabiskan tetes darahku yang terakhir, Song ini tidak akan membiarkan mereka maju satu langkah pun." Kata Song Miao dengan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Ye Yuan mengangguk dengan serius dan berkata dengan suara serius, "Semuanya, yakinlah, Ye ini pasti tidak akan membiarkan darah saudara-saudara mengalir dengan sia-sia." Selesai berbicara, sosoknya bersinar, dan dia menghilang di depan semua orang. Lotusware berteriak dengan lembut, lampu merah berkedip di jari mungilnya. Kekuatan mengerikan langsung meledak di udara. Dan Fei yang menjadi lawannya langsung terpesona. Dan Fei memuntahkan darah dari mulutnya. Tidak ada satu titik pun yang tidak bercacat di tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Menghadapi tokoh dikdaya seperti Lotusware, dia melepaskan semua kemampuannya dan tidak bisa unggul juga. Kursi ini mengetahui rencanamu. Kamu orang yang ulet, tapi hanya berdasarkan kekuatanmu, kamu tidak bisa mengikat kursi ini. Lotusware memandang Dan Fei, kata-katanya mengandung sedikit ejekan. Dia secara alami tahu tentang rencana Dan Fei. Hanya saja sejak dia datang, tidak ada lagi harapan bagi aliansi surga satu. Dan Fei sudah menggunakan jurus pamungkasnya, tapi dia masih belum bisa menandingi Lotusware. Li He dibebaskan. Zuo Chen dan Lu Feng bergandengan tangan sebelum mereka berhasil melawannya. Sedangkan sisanya, tidak perlu dikatakan lagi. Pusat kekuatan alam kaisar dari aliansi surga satu semuanya telah jatuh ke dalam krisis. Dalam waktu kurang dari beberapa saat setelah Dan Fei mati, Lotusware akan bebas, dan bahkan lebih putus asa bagi yang lain. Dan Fei memiliki pandangan yang tegas, dan dia berkata dengan dingin, "Itu hanya kematian." Selesai berkata, dia mengabaikan luka di tubuhnya dan menerobos ke arah lorong spasial lagi. Tujuannya bukan untuk membunuh Lotusware. Itu hanya untuk menghancurkan lorong spasial. Sayangnya, dia tidak mampu melewati Lotusware. Tiba-tiba, sosoknya berhenti. Lotusware juga sedikit mengernyit dan berkata, "Heh, ada ikan yang lolos dari jaring. Roh darah, orang ini, benar-benar tidak berguna." Hati Dan Fei tergerak saat mengetahui bahwa Ye Yuan lah yang bergegas mendekat. Pembangkit tenaga alam kaisar dapat merasakan langit dan bumi. Perasaan ilahi mereka mencakup radius yang sangat luas. Saat Ye Yuan datang, mereka menemukannya. Dan Fei membangunkan dirinya, tidak diragukan lagi melihat harapan di tengah keputusasaan. Melihat penampilan Dan Fei, Lotusware berkata dengan nada menghina, "Apakah kamu terlalu banyak berpikir? Surga penguasa suci yang sangat kecil, bahkan jika dia mencapai lorong spasial di sana, apa yang bisa dia lakukan? Terlebih lagi, kursi ini sudah merasakan bahwa Tuan Mei sudah tidak jauh dari pintu masuk lorong." Alis Dan Fei sedikit berkerut. Ini bukanlah kabar baik. Saat Mei tiba, meskipun Ye Yuan mempunyai kemampuan untuk mencapai surga tertinggi, yang ada hanyalah kematian. Melihat perubahan ekspresi Dan Fei, Lotusware berkata sambil tersenyum ringan, "Sepertinya kamu masih menyimpan harapan pada anak kecil ini. Lupakan, kursi ini akan menghabisinya dan sepenuhnya menghilangkan harapanmu." Ekspresi Dan Fei berubah liar, tapi itu sudah terlambat. Lotusware langsung menyerang. Dia hanya menjentikkan jarinya. Kekuatan yang mengejutkan merobek langit dan terbang langsung menuju Ye Yuan. Pusat kekuatan kaisar surga luas, bahkan jika itu hanya serangan biasa, melenyapkan surga penguasa suci yang lemah tidak membutuhkan usaha apapun. Dan Fei tidak ragu sedikit pun, melemparkan telapak tangannya dengan keras. Kekuatan yang sama menakutkannya terbang dengan cepat, ingin mencegat kekuatan Lotusware. Lotusware juga tidak menghentikannya, sedikit tersenyum. Dia berkata, "Tidak ada gunanya.
Surga penguasa suci yang sangat kecil tidak berbeda dengan nyamuk. Bahkan jika kamu mencegatnya, gempa susulan sudah cukup untuk membunuhnya beberapa kali juga. Suaranya belum memudar ketika ledakan keras terdengar dari cakrawala. Gelombang energi yang mengerikan itu tampak seperti kembang api, meledak hingga seluruh energi spiritual di langit bergetar tanpa henti. Lotusware, kamu, dan Fei sangat marah. Harapan yang baru saja dia lihat musnah seperti ini. Dia mengerti bahwa betapapun menentangnya surga penguasa suci, mustahil untuk bertahan hidup di bawah gempa susulan seperti ini. Hehehe, sedikit menarik, kamu sangat marah. Sepertinya kamu benar-benar peduli pada anak kecil surga penguasa suci itu. Sekarang, apakah kamu merasa sangat putus asa? Lotusware jarang tertawa saat dia berkata. Melihat keputusasaan lawannya memberinya rasa pencapaian yang luar biasa. Bukan hanya Dan Fei, wajah para kaisar surga satu lainnya juga terlihat putus asa. Sepertinya anak kecil ini memang agak berbeda dari yang lain. Namun, tidak ada gunanya lagi. Tiba-tiba, ekspresi Lotusware berubah, dan dia berteriak kaget. Tidak mati. Bagaimana ini mungkin? Aura Ye Yuan yang baru saja menghilang ternyata muncul kembali setelah menghilang. Terlebih lagi, aura Ye Yuan sudah sangat dekat dengan jalur spasial. Kecepatan yang sangat cepat, sedikit kegembiraan muncul di wajah Dan Fei. Anak yang hebat, bocah hebat. Mencapai alam kaisar, Dan Fei tidak lagi memiliki suka atau duka sejak lama. Tapi saat ini, dia benar-benar ingin bertepuk tangan kegirangan. Dia melihat ekspresi terkejut di wajah Lotusware dan merasa luar biasa. Sebelumnya, dia sama sekali tidak menganggap serius rencana Ye Yuan. Tapi sekarang, Ye Yuan sudah menjadi harapan terakhir aliansi Surga Satu. Lotusware mendengus dingin, sosoknya bergerak dan hendak bergegas menuju Ye Yuan. Tapi, bagaimana Dan Fei mau menurutinya? Sosoknya bergerak, menghentikan Lotusware. Dalam waktu yang singkat, kedua orang itu bertarung bersama sekali lagi. Jauh dari sana, Ye Yuan memandang ke seberang langit dengan rasa takut yang masih ada di hatinya juga. Gelombang-gelombang energi tadi terlalu menakutkan. Untungnya, dia memanfaatkan aturan tata ruang terlebih dahulu untuk melarikan diri melalui manuver licik, agar terhindar dari bencana ini. Untuk Ye Yuan berani menepuk dadanya dan mengatakan bahwa dia bisa menghancurkan lorong spasial, dia tentu saja tidak sedang bercanda. Kenyataannya, tidak banyak di 33 surga yang bisa menandingi Mitian dalam hal pencapaian spasial. Mitian lahir dari kekacauan. Saat dia dilahirkan, dia adalah alam hegemon. Di masa jayanya, dia pernah mengembangkan aturan tata ruang hingga mencapai kesempurnaan, menjulang ke langit dan membuat terowongan di bawah tanah. Dia mampu melakukan apa saja. Menghancurkan lorong spasial sama sulitnya dengan naik ke surga bagi orang lain. Tapi baginya, itu semudah membalikkan tangan. Dia memberi Ye Yuan beberapa seni rahasia tata ruang. Itu akan digunakan untuk menghancurkan lorong spasial. Beberapa seni rahasia spasial ini sangat mendalam. Hal ini setara dengan menganalisis aturan tata ruang secara mendalam. Jika rata-rata orang mempelajarinya, akan sulit mencapai hasil tanpa kerja keras selama ratusan tahun. Namun, Ye Yuan juga sangat berbakat dalam jalur luar angkasa. Jadi mempelajarinya memberikan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Langkah ini sebelumnya disebut transformasi teleportasi. Dia bisa langsung membuka lorong spasial dalam radius tertentu, mencapai efek perpindahan seketika. Ye Yuan mempelajari dan menerapkannya dengan penuh semangat, menghindari serangan Lotusware dengan gesit. Di depannya ada pintu spasial yang sangat besar, bertengger di atas laut. Ye Yuan sudah lama merasakan keberadaannya. Hanya saja ketika dia sampai sebelumnya, dia masih kaget karenanya. Jelas sekali, orang yang membuka lorong spasial memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Teleportasi transformasi Ye Yuan hanya membuka jalur spasial dalam jarak dekat. Tapi, orang ini membuka lorong spasial berskala besar dari luar penghalang surga absolut. Saat membandingkan keduanya, itu seperti seorang murid magang yang bertemu dengan seorang penyihir hebat. Namun, meski pihak lain memiliki kemampuan yang sangat hebat, penerapan aturan tata ruang serupa. Sama seperti perhitungan mesin yang sangat rumit, namun pada akhirnya hanya tinggal 1 dan 0. Selama dia tahu aturan komputasi itu, dia selalu bisa menganalisisnya. Tentu saja, membicarakan hal itu mudah, tapi itu masih terlalu sulit bagi Ye Yuan. Namun hal ini tidak menjadi masalah. Ye Yuan tidak mengerti, tapi Mitian, hegemon ini memahaminya. Bagaimana,
Senior, Ye Yuan bertanya. Biasa saja. Mi Tian berkata dengan nada meremehkan, pemahaman alam hegemon ras darah tentang aturan tata ruang juga hanyalah tingkat pengetahuan yang dangkal. Jika itu aku, pihak surga satu tidak akan punya kesempatan untuk membalikkan keadaan sama sekali. Kata-kata ini terdengar sombong, tapi Ye Yuan tahu bahwa Mi Tian tidak sedang membual. Aturan tata ruang yang dia jelaskan kepada Ye Yuan, benar-benar mendapat kritik tajam. Bahkan Ye Yuan juga menyesali kekurangannya. Karena dia bilang biasa saja, maka itu benar-benar biasa saja. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a